Inilah The Rain episode 15. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu semenjak pembantaian Rasmus terhadap pasukan Apollon. Kini Simon bersama Martin, Patrick, Vi, Kira, dan ada Jane juga ikut ternyata. Sudah damai mereka. Kini mereka hidup dan tinggal berpindah-pindah. Tidurnya ya di dalam tenda camp. Hari ini mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat, yaitu sebuah perbatasan wilayah zona karantina, di mana di tempat itu kata Kira tidak ada pasukan Apollon yang menjaganya. Rencananya Simon dan Vi akan pergi keluar dari wilayah zona karantina lalu meminta bantuan pada orang-orang di luar sana. Kenapa cuma Simon dan Vi saja? Karena hanya mereka berdua yang tidak memiliki kapsul Apollon di dalam tubuhnya. Bisa kita lihat virus hitam semakin lama semakin merambat ke mana-mana. Jika sampai terinjak mereka bisa mati. Bentar Bang Sam, di episode 14 kemarin bukannya si Sarah hidup lagi ya? Kok nggak ikut sama mereka? Oh iya Dun, mari kita perlihatkan sedikit sebuah scene sudut pandangnya Sarah. Di momen saat dia terbangun dari kematiannya, dia melihat Vi, Simon dan yang lainnya sudah pada pergi. Sarah yang hanya tinggal seorang diri berusaha mencari keberadaan teman-temannya, tapi dia malah tersesat di hutan. Tiba-tiba Rasmus terbangun. Dia dapat melihat pemandangan barusan itu, tapi menganggap itu hanyalah mimpi. Kini Rasmus berada di Apollon. Dia menyerahkan dirinya kepada Bang Stan. Saat itu hatinya hancur setelah kakaknya mencoba membunuhnya. Rasmus tidak peduli lagi jika dirinya mati, makanya dia menyerahkan diri kepada Bang Stan. Tapi di sini Bang Stan berkata tidak akan membunuh Rasmus. Dia justru membutuhkan Rasmus. Kini rencananya Bang Stan telah berbeda. Rencananya kini adalah menyebarkan virus hitam ke seluruh dunia. Bang Stan ingin semua orang mendapatkan kekuatan virus hitam sama seperti Rasmus. Dia sangat yakin akan banyak sekali orang-orang yang tertolong dan terselamatkan oleh virus hitam. Bang Stan meyakinkan Rasmus bahwa Rasmus adalah seorang pahlawan. Kini mereka hanya harus terus melakukan penelitian dan uji coba guna mencari tahu bagaimana caranya membuat virus hitam masuk ke tubuh seseorang tanpa membuatnya terbunuh. Bisakah Apollon melakukannya? Tapi di samping itu semua, Rasmus meminta kepada Bang Stan untuk mencarikan kakaknya. Rasmus ingin Simon berada dekat di sisinya, dan Bang Stan menyanggupi hal itu. Setelah Rasmus beranjak dari sana, salah seorang anak buahnya melaporkan bahwa mereka akhirnya menemukan keberadaan Simon, kakaknya Rasmus. Ya sudah, kirim pasukan ke sana untuk menjemputnya, perintah Bang Stan. Sementara itu, Simon dan kawan-kawan telah sampai di tempat tujuan mereka. Sebelum Simon dan Vi pergi ke sana, terlebih dahulu Kira memberikan penjelasan bagaimana cara lewat serta rute yang harus dilalui. Kemudian setelah itu, Martin mengajak Simon untuk berbicara empat mata. Sejujurnya Martin kurang setuju dengan rencana kali ini. Karena tidak bisa menemani Simon, Martin takut Simon kenapa-napa. Dan yang paling memberatkan Martin adalah ia tidak mau jauh-jauh dari Simon. Namun di situ Simon meyakinkan Martin bahwa dia harus melakukannya. Mereka tidak bisa terus berlama-lama di sini tanpa melakukan apapun, karena virus hitam mengerikan itu terus menyebar tak henti-henti. Simon berjanji akan kembali. Dan Kira juga memberikan sebuah alat canggih yang memungkinkan Martin bisa terus melihat keberadaan dan pergerakannya melalui map. Pada akhirnya Martin terpaksa setuju. Berangkatlah Vi dan Simon mendekati tembok perbatasan. Di sekeliling mereka sudah dipenuhi virus hitam. Tapi rupanya ada 2 orang yang memperhatikan mereka dari kejauhan menggunakan teropong. Seorang pemuda bersama dengan adik perempuannya. "Kak, mereka akan pergi keluar dari zona. Bukankah kita juga harus pergi?" ujar sang adik. Sang kakak menjawab, "Tidak, disinilah tempat yang paling aman." Simon dan Vi pun sampai di sebuah palka yang merupakan jalan terowongan menuju wilayah luar zona.
Keduanya lantas memasuki palka tersebut. Dan setelah itu hanya perlu berjalan menyusuri terowongan hingga sampai ke seberang. Martin dan kawan-kawan mengamati dari kejauhan menggunakan maps canggih Apollon. Tapi tiba-tiba Jane memanggil. Katanya ada mobil Apollon yang datang. Ya benar, ada 2 mobil prajurit Apollon. Tapi menurut Kira, Simon dan Vi akan berhasil melewati terowongan lebih dulu sebelum prajurit Apollon sampai. Setelah mereka lewat, prajurit Apollon gak akan bisa melakukan apapun karena para prajurit Apollon punya kapsul berbahaya di dalam tubuh yang bisa aktif jika keluar dari wilayah zona karantina. Tapi ternyata prajurit Apollon cukup pintar. Setelah cukup dekat, mereka mengaktifkan keamanan terowongan. Sehingga di dalam terowongan itu muncul pembatas laser yang aktif. Untungnya Simon udah lewat duluan, tapi Vi tertinggal di belakang. Dia tentu tidak bisa lewat. Mereka sadar kemungkinan besar prajurit Apollon sudah sampai di sini. Jadi Vi menyuruh Simon untuk pergi saja duluan. Setelah Simon berlari pergi, para prajurit Apollon berdatangan dan menodongkan senjata kepada Vi. Vi pun tertangkap oleh mereka. Martin dan kawan-kawan melihat di maps radarnya Simon telah melewati tembok perbatasan. Mereka pun lega dan bersorak gembira karena berpikir Simon dan Vi berhasil keluar sebelum tertangkap prajurit Apollon. Memang benar sih, tapi cuman Simon sendiri saja. Wanita itu terperangah takjub melihat pemandangan di luar zona karantina karena semuanya tampak masih hijau dan asri. Dia lalu menemukan sebuah rumah, tapi anehnya rumah tersebut tidak ada penghuninya. Namun Simon mendengar suara radio. Setelah didekati dan didengar lebih seksama, ternyata radio itu menyiarkan berita tentang merebaknya virus hitam keluar dari zona karantina. Dan himbauan kepada seluruh penduduk untuk evakuasi ke tempat yang aman menjauh dari wilayah terdekat dengan zona karantina. Simon melihat keluar jendela dan sangat terkejut melihat pemandangan di kota terdekat. Virus hitam sudah sampai ke sana, keluar dari zona menyebar menguasai kota. Patrick, Martin, dan yang lainnya masih memantau di map. Kebingungan melihat radar Simon malah kembali ke dalam zona karantina. Saat ini Vi sedang diinterogasi oleh prajurit Apollon. Mereka mencari keberadaan Simon. Tapi tak lama berselang, Simonnya datang ke sana sembari bertanya kepada prajurit Apollon. Berapa lama kalian tahu tembok itu tidak bisa mencegah virus hitam? Tapi pertanyaan itu tidak dijawab. Prajurit Apollon hanya bilang, adikmu sedang mencarimu. Setelah naik ke mobil, Vi bertanya kepada Simon mengapa dia malah kembali. Makanya nyimak, jangan ngelamun baik. Kan tadi aku udah bilang virus hitamnya sudah menyebar keluar sana, jelas Simon. Vi tersentak kaget. Di saat yang sama Martin dan kawan-kawan lagi-lagi dibuat bingung. Kok radarnya Simon bergerak dengan sangat cepat? Dan tak lama kemudian mobil prajurit Apollon lewat. Alah, kayaknya Simon dan Vi tertangkap, ujar Martin. Kira lalu berkata, aku tahu kemana mereka pergi. Ayo kita susul mereka. Semuanya langsung bersiap pergi. Setibanya di camp Apollon, Simon dan Vi diperiksa terlebih dahulu. Melihat Vi dalam kondisi mengandung bayi, petugas di sana segera memisahkan Vi untuk diperiksa kehamilannya. Sedangkan Simon dibawa oleh mereka untuk dipertemukan dengan Rasmus. Sudut pandang penglihatan Sarah kembali diperlihatkan. Setelah tersesat di hutan, Sarah ditolong oleh seorang bapak-bapak baik hati. Sarah diberi makanan dan diizinkan tinggal. Tapi pada saat itu, malah ada sekelompok orang jahat yang datang ke sana membunuh si bapak-bapak baik hati. Sarah yang sudah memiliki kekuatan virus hitam pun membunuh sekelompok penjahat tersebut. Rasmus kembali tersadar saat Simon memanggilnya. Mereka berdua pun tampak terharu karena bisa saling bertemu kembali. Simon dengan penuh penyesalan meminta maaf atas kejadian waktu itu. Tidak perlu meminta maaf, Kak.
Kau hanya merasa takut saat itu. Aku mengerti, ucap Rasmus. Simon lalu menceritakan tentang virus hitam yang sudah menyebar keluar zona karantina. Tapi Rasmus bilang tidak perlu cemas karena itulah tujuan mereka saat ini, yaitu menyebarkan virus hitam ke seluruh dunia. Aku ingin kakak dan semua orang di dunia ini menjadi seperti diriku, Kak. Virus hitam dan Apollon bukanlah ancaman lagi. Aku akan menyelamatkan kalian semua dan seluruh orang di dunia ini dengan virus hitam, jelas Rasmus dengan yakin. Simon mendengar hal itu sangat terkejut dan menyebut perkataan Rasmus ini gila. Simon tidak sependapat dengan Rasmus, justru ia ingin menghancurkan virus hitam. Rasmus pun marah mendengar perkataan Simon. Dia keluar dari ruangan kaca itu dan berteriak kepada Simon untuk menarik kata-katanya. Ku minta mereka membawamu kemari karena aku ingin kau mengerti bahwa inilah obatnya, Kak. Hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia. Karena tak ada cara apapun untuk menghentikan virusnya. Sudah cukup teman-teman kita banyak yang mati karena berusaha menghentikan virusnya, jelas Rasmus. Rasmus lalu menyuruh prajurit Apollon untuk membawa kakaknya agar dikurung dan dibiarkan untuk merenungkan apa yang dimaksud Rasmus. Bang Stan menyaksikan percakapan itu dari komputernya. Simon pun dikurung di sebuah ruangan. Dia mengira jika bertemu dengan adiknya keadaan akan menjadi lebih baik, tapi malah menjadi semakin runyam. Coba kalian komen guys, menurut kalian mana yang benar, Rasmus atau Simon? Sementara itu di saat yang sama, Kira, Martin, Patrick, dan Jane telah berada di sekitar kawasan campnya Apollon. Kata Kira, camp Apollon yang ini adalah benteng terakhir Apollon. Sisanya telah dihancurkan. Begini rencana Kira untuk menyusup masuk ke sana. Jane menunggu di sini karena tidak akan berguna. Kira akan memakai kostum Apollonnya, lalu berpura-pura menawan Martin dan Patrick untuk masuk ke sana. Singkatnya rencana segera dilangsungkan dan untungnya berjalan lancar. Para prajurit Apollon yang berjaga tidak mencurigai Kira sama sekali. Justru malah bilang, "GG Gaming bos." Lah dikira main game apa? Kata Kira. Lalu mereka dibawa naik mobil. Dan di saat momen dekontaminasi, Kira, Martin, dan Patrick langsung saja melumpuhkan dua prajurit Apollon yang membawa mereka. Di sana saat melewati camp, mereka melihat VI yang dibawa oleh petugas Apollon. Langsung saja Martin dan Patrick turun dari mobil. Sementara Kira akan mencari Bang Stan untuk membunuhnya. Karena Apollon tidak akan berhenti jika si kunyuk Bang Stan belum tereliminasi. Simon yang sedang gabut di ruangan kurungan dikunjungi oleh seorang prajurit yang membawanya karena ingin menunjukkan sesuatu kepada Simon. Prajurit itu mengatakan kepada Simon bahwa semua orang yang kemari datang secara sukarela. Mereka semua mengajukan diri untuk mendapatkan virus. Prajurit tersebut lalu membawa Simon ke sebuah ruangan, di mana di sana terdapat para pasien yang memiliki penyakit kronis yang sulit sekali disembuhkan. Pokoknya orang-orang yang sudah sekarat dan berharap bisa sembuh oleh virus hitam. Simon berbicara dengan salah satu pasien bernama Matilda yang mengidap penyakit apa aku lupa guys. Pokoknya ya dia bakalan meninggoy dalam waktu dekat karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Matilda menyebut Rasmus sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan mereka. Melihat Matilda yang begitu mengagumi Rasmus, Simon lantas mengajak Matilda untuk menemui Rasmus. Di dalam sebuah tenda, VI tengah diperiksa oleh beberapa petugas. Lalu tiba-tiba Martin dan Patrick menyerbu masuk, menghajar beberapa petugas yang ada di sana. Sampai VI berteriak meminta mereka berhenti. Martin, Patrick, stop! Mereka hanya memeriksa kehamilanku. Anakku laki-laki, teriaknya VI. Sontak Martin dan Patrick pun berhenti. Mereka turut senang mendengar hal itu. Martin pun bertanya, di mana Simon? Simon bersama Rasmus. Dia ada di sini juga. Mereka di gedung markas Apollon, jawab VI. Martin pun bergegas pergi menuju gedung markas Apollon. Patrick mengajak VI untuk melarikan diri bersama, tapi VI berkata dia tidak bisa karena kehamilannya.
dan mungkin hanya di sini dia bisa mendapatkan perawatan yang layak untuk kehamilannya. Karena hal itu, Patrick terpaksa kabur sendiri. Tapi di luar saat ia berlari kabur, Patrick dihantam dan dijatuhkan oleh seorang prajurit Apollon. Vi untungnya datang menyusul, meminta petugas dan prajurit Apollon untuk memaafkan Patrick. Vi mengaku Patrick adalah ayah dari bayinya dan Patrick hanya berusaha melindunginya. Jadi ia meminta agar Patrick juga diizinkan tinggal di sini. Petugas itu untungnya menyetujui permintaan Vi. Di saat yang sama, Simon bersama dengan Matilda berkunjung ke ruangan kaca Rasmus. Karena Rasmus akan menyelamatkan Matilda, Simon ingin Rasmus untuk menunjukkan kekuatan virus hitamnya kepada Matilda. Rasmus tampak ragu di situ. Nah kan kau sendiri paham kalau virus hitam itu berbahaya. Bukannya menyelamatkan, tapi kau hanya akan membunuh kami semua, Rasmus, ucap Simon. Bagaimanapun Rasmus meyakinkan dan membujuk Simon, Simon tidak akan mau terpengaruh. Dia juga bilang kalau Rasmus hanyalah dimanipulasi oleh Bangsten yang jahat. Mendengar semua omongan Simon, Rasmus marah besar. Asap virus hitam pun keluar dari tubuhnya, membuat Matilda yang melihatnya merasa takut. Dia dan Simon berjalan mundur. Lihat kan Matilda, itulah Rasmus yang sesungguhnya, kata Simon. Bangsten melihat dan mendengar itu semua. Dia langsung saja menyalakan alarm gedung Apollon dan memerintahkan seluruh prajurit untuk menangkap Simon. Martin saat ini menghajar salah satu prajurit di gedung markas Apollon, lalu mengambil senjatanya. Dia bergegas untuk mencari Simon. Simon sendiri saat ini terus berlari dan menyelinap mencoba untuk kabur. Tapi dia terkejar oleh dua prajurit Apollon ketika di lantai basement. Saat Simon akan menyerahkan diri, tiba-tiba kedua prajurit itu tertembak mati. Kira yang melakukannya. Kira lantas memberitahu jalan keluarnya kepada Simon. Sementara dirinya masih tetap akan berencana membunuh Bangsten. Simon berhasil berlari hingga sampai ke jalanan. Akan tetapi di sana dia dihadang dan dikepung dari berbagai penjuru oleh pasukan Apollon. Sehingga Simon sekarang tidak bisa kabur kemana-mana. Kira berhasil sampai di ruangan tempat biasa Bangsten nongki. Akan tetapi tidak ada siapapun di sana. Karena ternyata Bangsten ikut bersama dengan Rasmus menemui Simon yang sedang terkepung. Sekali lagi Rasmus berusaha membujuk Simon. Rasmus ingin Simon untuk mengerti dengan keinginannya. Simon, mengertilah. Tujuanku tidaklah jahat. Aku hanya ingin menyelamatkan semua orang. Hanya ini satu-satunya cara, Simon. Percayalah padaku, bujuknya Rasmus. Dia ingin kakaknya ada di sisinya, bersamanya, mendukungnya. Tetapi Simon daripada harus setuju dan ikut dengan ideologinya Rasmus, dia lebih memilih untuk mati. Terjun dari atas jembatan yang tinggi itu ke bawah sungai. Semuanya histeris dan terkejut melihat hal itu. Rasmus, Kira, apalagi Martin, mereka sangat syok. Martin terlihat ditangkap dan diamankan oleh para prajurit Apollon. Dan Rasmus, Bangsten berusaha menguatkannya. Saat Rasmus tengah terpuruk sedih keterlaluan, seseorang mendatanginya dan memanggil Rasmus. Tanpa disangka, dia adalah Sarah yang telah hidup kembali berkat virus hitam sekam. Rasmus pun memeluk wanita itu dengan erat. Di bagian akhir, diperlihatkan mayat Simon yang hanyut terbawa arus sungai. Pergilah dengan damai, Simon. The Rain bersambung, berlanjut ke episode 16. Tubuh Simon yang hanyut terdampar di sebuah tempat. Lalu ada seseorang yang datang. Itu tangan gak bahaya tah? Seseorang tersebut menarik tubuh Simon untuk menolongnya. Ternyata Simon tidak mati pemirsa, masih hidup dia. Plot armornya kuat.
Dan ternyata yang menolong Simon adalah pemuda yang kala itu bersama adiknya melihat Simon pergi keluar dari zona karantina. Masih ingat kan kalian? Si pemuda bernama Daniel dan adik perempuannya bernama Luna. Mereka berdua sangat ramah dan baik kepada Simon. Mereka memastikan di sini Simon aman dan mereka akan menjaga Simon dari siapapun yang ingin melukai Simon. Soalnya si Simon kayak ketakutan gitu guys saat siuman. Mereka bisa melacakku, ungkap Simon. Daniel lalu menunjukkan sebuah alat yang biasa dikalungin oleh Simon di lehernya. Alat tersebut tampak rusak. Jadi menurut Daniel tidak akan ada yang bisa melacak Simon. Di sisi lain, memperlihatkan Rasmus dan Sarah yang sudah bersama. Rasmus sangat senang dan bersyukur melihat Sarah masih hidup dan hadir di sini bersamanya. Dia kemudian berkata ingin mempertemukan Sarah dengan Bang Stan untuk menunjukkan kalau virus hitam tersebut berhasil ditularkan kepada Sarah. Meskipun mereka belum tahu bagaimana Sarah bisa menyerap virus tersebut tanpa terbunuh. Lalu Martin, dia tampak pingsan bonyok karena dihajar oleh pasukan Apollon. Dua prajurit Apollon hendak membuangnya ke danau, tapi Martin tiba-tiba menyerang kedua prajurit tersebut saat mereka lengah. Mereka pun mati terbunuh oleh Martin. Di markas Apollon, Bang Stan dan salah satu ilmuwannya dibuat kaget sekaligus takjub saat mereka memeriksa Sarah yang benar-benar terinfeksi virus hitam, tapi masih hidup sama seperti Rasmus. Ini adalah kabar baik dan menguntungkan. Mereka harus mulai untuk melakukan tes dan eksperimen terhadap Sarah. Mendengar itu Sarah tidak mau. Dia datang kemari adalah untuk Rasmus. Bukan ingin menjadi tikus percobaannya Apollon. Sarah pun melepas semua selang yang menempel di tubuhnya, lalu beranjak pergi dari sana dengan perasaan kesal. Rasmus pergi menyusulnya. Rasmus mencoba memberikan pengertian kepada Sarah bahwa mereka di sini bukanlah untuk menjadi tikus percobaan, tapi untuk menyelamatkan umat manusia. Jika aku bisa menyelamatkan semua orang, maka itu artinya tidak ada yang salah denganku, Sarah, jelasnya Rasmus. Mendengar hal itu, Sarah pada akhirnya luluh dan setuju dengan keinginannya Rasmus. Di saat yang sama, Vi dan Patrick diantarkan ke ruangan mereka, tempat di mana mereka akan tinggal dan tidur di sana. Namun Patrick agak kesal, karena mereka tidak diperbolehkan untuk masuk dan keluar dengan bebas. Intinya mereka akan terkurung di tempat tersebut. Saat petugas wanita itu sudah pergi, tiba-tiba ada seseorang yang menjatuhkan prajurit yang berjaga. Rupanya itu adalah Martin yang menyamar sebagai prajurit Apollon. Dia datang untuk menyelamatkan Vi dan Patrick. Tapi mereka berunding dulu. Patrick tidak tahu kemana tujuan mereka nanti kalau kabur dari tempat ini. Virus hitam sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada tempat yang lebih aman dari markas Apollon. Namun Martin yakin mereka akan menemukan solusinya di luar sana. Dan terlebih dahulu Martin ingin menemukan Simon. Patrick langsung menyanggah karena dia yakin Simon sudah pasti meninggoy karena melompat dari jembatan yang sangat tinggi dan jatuh ke sungai yang mengalir deras. Jaga omongan ente Patrick, bentak Martin sambil mendorongnya. Tidak terima dia Simon dibilang mati. Perseteruan itu kemudian terhenti saat mereka mendengar ada yang berbincang di koridor sebelah. Vi kenal betul dengan suara tersebut. Itu adalah suaranya Sarah. Vi tanpa pikir panjang langsung saja pergi menghampiri. Betapa terkejut dan speechlessnya Vi melihat Sarah dalam keadaan masih hidup. Lah, kok bisa? Vi sangat heran bercampur terharu. Di situ Sarah seperti marah. Kau meninggalkanku kakak ipar, ucap Sarah. Ya mana ku tahu kau sudah mati saat itu, balas Vi. Setelah saling meluruskan kesalahpahaman dan sudah saling mengetahui kronologinya bagaimana, Sarah kemudian menyuruh Bang Stan agar mengikutkan Vi dalam penelitian. Karena Vi adalah seorang ahli biologi yang cukup handal dan profesional, pasti bakalan sangat membantu penelitian mereka. Vi di situ dengan sukarela dia tidak keberatan. Kemudian Patrick datang menyusul. Vi bilang kepada Patrick dirinya akan tetap tinggal di sini dan Patrick juga akan ikut dengan Vi. Dia juga memilih tinggal. Di sana Martin yang ikut menyusul segera diamankan oleh para prajurit Apollon atas perintah dari Bang Stan.
Kembali pada Simon, Daniel pun menanyakan tentang tempo hari di mana Simon terlihat pergi keluar dari zona karantina. Di situ Simon pun menceritakan tentang virus hitam tersebut yang bahkan sudah merajalela di luar zona karantina. Simon kini berpikir mungkin dunia akan benar-benar berakhir karena virus hitam tersebut tidak bisa terhentikan. Mendengar itu lalu Daniel mengajak Simon pergi keluar. Yap, mereka berada di dalam sebuah mobil karavan. Setelah melihat pemandangan di luar, Simon dibuat takjub karena ia melihat pemandangan di sekitarnya itu bebas dari yang namanya virus hitam. Tidak ada setitik pun. Kata Daniel, virus tersebut tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Daniel tidak bisa mengungkapkan alasannya, tapi ia berani menjamin di tempat ini selamanya virus hitam tidak akan bisa menyerang. Tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Di sini kita bisa hidup dengan damai selama mungkin, ucap Daniel. Kemudian Daniel mengajak Simon untuk melihat danau. Kebetulan Daniel memiliki sebuah rakit dari papan yang bisa mereka naiki untuk pergi ke tengah danau dan menikmati suasana serta keindahan pemandangan di sana. Keduanya juga saling berbagi cerita satu sama lain. Tidak butuh waktu lama bagi Simon dan Daniel untuk bisa menjadi akrab. Dan bahkan sepertinya Daniel dari pandangannya kepada Simon, dia jatuh hati kepada wanita itu. Mereka bahkan sampai bercanda main air. Aduh, kalau kalian jadi Martin, bakalan cemburu nggak guys lihat pacar kalian kayak gitu? Diperlihatkan juga wilayah di tempat itu yang dikelilingi oleh virus hitam. Bagaimana bisa ya virus hitam tidak berani sedikit pun masuk ke wilayah tersebut? Setelah puas bermain di danau, Daniel terlihat hendak mengantarkan Simon kembali ke mobil karavan. Akan tetapi ada seorang bapak-bapak yang memanggil Daniel dan kelihatan marah karena Daniel membawa seseorang ke tempat mereka. Rupanya itu adalah ayahnya Daniel dan Luna. Simon pun diinterogasi oleh ayah dan ibunya Daniel. Sekalian Danielnya juga diomelin karena melanggar aturan mereka. Aku hanya menolongnya, ayah. Dia hanyut di sungai. Haruskah aku biarkan dia tenggelam? Ujar Daniel. Dia juga meyakinkan bahwa Simon adalah orang yang baik. Si bapak yang bernama Pak Jojo menghela nafas. Dengan berat hati mengizinkan Simon tinggal untuk sementara. Tapi jika kondisi Simon sudah sehat, dia harus pergi dari tempat ini. Setelah itu Pak Jojo menyuruh Luna untuk mengantarkan Simon ke mobil karavan. Seperginya Simon dan Luna, Pak Jojo kembali mengomeli Daniel karena tidak seharusnya Daniel membawa orang asing ke tempat mereka. Bagaimana jika Simon mengetahui rahasia mereka? Daniel berusaha meyakinkan. Tidak ayah, kujamin dia tidak akan tahu. Karena dia tempe. Malah ngalawak, cekek waing gerak. Pokoknya Daniel, dia bukan keluarga kita. Kau harusnya belajar dari kesalahan, ujar Pak Jojo memperingatkan. Scene flashback diperlihatkan. 6 tahun yang lalu, Pak Jojo bersama keluarganya pergi liburan dengan naik mobil karavan. Pacar Daniel yang bernama Cici juga ikut. Mereka tampak mesra banget, dua sejoli yang kasmaran. Mereka pergi berpiknik ke sebuah danau dan nimbrung bersama beberapa keluarga lainnya. Pada saat itu, turun hujan yang disertai virus hitam Apollon. Untungnya Pak Jojo, istrinya dan anak-anaknya saat itu terlindungi di bawah mobil karavan. Mereka pun terkejut dan syok melihat orang-orang yang kehujanan, karena mereka langsung kejang-kejang dan meninggoy seketika. Singkat cerita, selama beberapa waktu Pak Jojo bersama keluarganya tidak pulang-pulang. Mereka memutuskan untuk tetap berada di sana di wilayah itu karena menganggap semua tempat pastinya sudah kacau balau setelah terjadinya hujan yang membunuh orang-orang. Secara diam-diam, Cici pacarnya Daniel mencuri semua persediaan makanan keluarga Daniel dan berniat kabur. Daniel memergokinya dan berusaha membujuk Cici untuk tidak melakukan hal itu. Tapi Cici sudah kehilangan harapan. Ia yakin mereka tidak akan bisa bertahan dengan persediaan makanan yang tinggal sedikit itu. Lebih baik ada salah satu yang hidup di antara kita daripada kita semua mati, ucapnya Cici. Egois banget ya. Tiba-tiba Pak Jojo datang menggerebek. Tentu saja dia marah besar melihat Cici berniat kabur membawa semua persediaan makanan mereka. Saat Daniel menahan ayahnya itu, Cici langsung lari melarikan diri.
Daniel berhasil dijatuhkan. Pak Jojo pun segera mengejar dengan geram. Cici berlari ke sebuah bangunan yang terlantar. Pak Jojo tidak menyerah untuk mengejar. Lalu si Daniel juga ngikut di belakang sambil baca istighfar. Lalu tiba-tiba saat Cici masuk ke dalam bangunan tersebut, Pak Jojo segera melihatnya dan dia tampak terkejut banget. Daniel histeris. Pria tua itu lantas menahan putranya agar tidak pergi ke sana. Sepertinya ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam sana. Namun, suatu kejadian ajaib terjadi. Tumbuhan di sekitar pintu bangunan yang terinfeksi virus hitam perlahan sembuh dan hijau kembali. Kilas balik berakhir. Di masa sekarang, di mobil karavan, Simon curhat kepada Luna tentang masalahnya. Bagaimana dia kabur dari adiknya yang berbeda pendapat dengannya. Simon ingin memusnahkan virus hitam. Akan tetapi adiknya justru ingin menyebarkan virus hitam ke seluruh dunia. Sebenarnya Simon mengerti dan tahu virus tersebut tidak terhentikan dan mustahil memusnahkannya. Tapi Simon tetap saja tidak ingin menyerah. Tidak mustahil kok kak, celetuknya Luna. Gadis itu lalu berkata ingin menunjukkan sesuatu kepada Simon. Dia membawa Simon ke perbatasan di mana virus hitam tidak bisa menginvasi. Dia meminta Simon untuk jangan bilang siapa-siapa. Kemudian, Luna mengeluarkan sebuah botol berisi cairan misterius. Luna hanya meneteskan setetes saja pada tumbuhan yang terinfeksi. Secara ajaib, dalam sekejap, virus hitam di sekitar area tersebut menghilang, musnah. Simon takjub dan heran bukan main. Cairan apa itu Luna? Warnanya kok kuning? Jangan bilang. Het, jangan sembarangan kak. Ini adalah... Belum sempat Luna meneruskan perkataannya, terdengar Daniel memanggil-manggil. Mereka harus segera kembali karena Pak Jojo bisa marah besar jika sampai mengetahui Luna membocorkan hal ini. Di markas Apollon, Martin meminta dipertemukan dengan Rasmus. Ia memohon kepada Rasmus agar melepaskannya karena Martin ingin mencari Simon. Dia yakin kalau Simon masih hidup. Aku punya alat pendeteksi di tasku. Aku bisa mencari Simon dengan itu. Alat tersebut bisa mendeteksi Simon sejauh manapun. Tapi tasku disita oleh Apollon, ujarnya Martin. Rasmus lalu mengambil alat maps pendeteksi yang dimaksud oleh Martin dan memberikannya pada Martin. Saat dia menyalakannya dan melihat alat tersebut memberitahu tidak ada sinyal dari Simon, Martin seketika sangat terpukul. Jika alat tersebut menandakan tidak ada sinyal, artinya penggunanya sudah meninggoy. Martin lemas dan sekarang ia tidak peduli lagi dengan apapun. Terserah Rasmus dan Apollon mau berbuat apa, ia tidak punya tujuan hidup lagi. Vi sekarang sedang menemani Sarah yang sedang melakukan tes untuk yang kesekian kalinya. Vi masih speechless melihat Sarah yang hidup kembali dan bahkan sekarang jadi sehat Sarahnya. Vi sekarang jadi menyadari kalau mungkin selama ini Apollon benar. Mereka semua bisa menjadi seperti Rasmus. Beberapa saat kemudian Sarah diajak oleh Rasmus untuk melihat para pasien yang secara sukarela mengajukan diri untuk mendapatkan virus hitam. Ya, para pasien yang memiliki penyakit kronis TH guys. Tapi saat berkunjung ke ruangan para pasien, tidak ada satupun yang mereka lihat di sana. Dan saat mereka berdua melihat ke ruangan di sebelahnya, mereka pun sangat kaget. Ternyata para pasien di ruangan itu sudah pada meninggoy. Meninggoy karena eksperimennya gagal. Virus hitam itu malah membunuh mereka. Sepertinya Apollon masih sangat kesulitan dan buntu dalam menemukan cara yang aman untuk menyalurkan virus hitam. Setelah melihat itu, Rasmus langsung saja segera menemui Bangsten, memprotes mengapa Bangsten malah membuat para pasien terbunuh. Mengapa Apollon tidak becus? Sudah 3 bulan berlalu sejak mereka melakukan penelitian, masa belum ada hasilnya begitu? Namun menurut Bangsten, kematian para pasien itu tidak bisa dihindari. Kalaupun tidak mati karena uji coba ini, mereka tetap akan mati karena penyakit kronis yang mereka miliki. Bangsten dan Apollon masih mengusahakan. Usaha mereka suatu hari pasti akan ada hasilnya. Satu nyawa tidaklah seberapa jika mereka bisa menyelamatkan ribuan nyawa, begitu kata Bangsten. Rasmus merasa marah. Virus hitam keluar dari tubuhnya. Silakan bunuh aku Rasmus, tapi tanpa diriku,
Kau tidak akan tahu cara menginfeksi manusia tanpa membunuhnya, ujar Bang Stan. Sementara itu di saat yang sama, Vi masih terus meneliti tentang virus hitam. Dia merasa haus dan meminta Patrick untuk mengambilkan air minum. Saat mengambilkan air minum, Patrick yang keasikan ngobrol dengan Vi membuat air yang masuk ke dalam gelas meluap. Hal itu membuat Vi menyadari sesuatu tentang virus hitamnya. Patrick, itu meluap karena gelasnya sudah penuh. Gelasnya harus kosong atau akan meluap. Aku baru sadar sekarang. Karena itulah Sarah selamat. Kau luar biasa, Patrick, ujar Vi kegirangan. Patrick di situ senyum-senyum doang, kagak ngerti apa yang dimaksud Vi. Singkatnya, Vi segera menemui Rasmus dan Sarah untuk memberitahukan penemuannya. Maksud Vi, gelas yang kosong adalah seperti Sarah yang tidak punya imun di tubuhnya, sehingga virusnya tidak dilawan saat virus tersebut menginfeksi Sarah. Virusnya menyatu dengan Sarah, seperti menemukan lahan parkir yang kosong, jelas Vi. Apollon harus segera bekerja. Dan siapakah orang sehat yang pertama kali akan mereka beri virus hitam? Rasmus memilih Martin. Saat menemui Martin dan membicarakan hal itu dengan Martin, dia siap menerima virus hitam tersebut. Aku seharusnya bisa lebih kuat. Mungkin jika aku lebih kuat, saat itu aku bisa menyelamatkan Simon, keluhnya Martin. Martin, kau akan lebih kuat dengan memiliki virus hitam ini, yakinnya Rasmus. Ya, aku bersedia, jawab Martin. Scene kembali pada Simon yang saat ini sedang memperhatikan Daniel. Simon penasaran banget melihat Daniel mengenakan pakaian pelindung lengkap serta masker gas. Simon pun diam-diam mengikuti pemuda itu hingga sampai ke sebuah bangunan tempat di mana Cici meninggoy. Daniel memasuki bangunan itu. Simon mengendap-endap memperhatikan cukup lama, sampai Daniel keluar lagi dari sana dan pergi. Simon langsung saja masuk ke dalam bangunan itu untuk melihat apa sih yang Daniel lakukan di sini. Ternyata di dalamnya ada sebuah kolam renang yang sudah tidak terpakai, sudah kering, dan di bawah sana terdapat sebuah bunga misterius yang memancarkan aura terang kehidupan. Tanpa perlu diberitahu, Simon sudah yakin bahwa bunga inilah sumber ajaib yang membuat virus hitam tidak bisa menginfeksi tempat ini. Daniel tiba-tiba datang memergoki Simon. "Jangan mendekatinya, bunga itu bisa membunuh," teriak Daniel. Dia pun marah dan mempertanyakan mengapa Simon berada di sini. Karena jika ayahnya sampai tahu, maka sudah terlambat. Pak Jojo datang ke sana. Dia tentunya marah besar. Di rumahnya Pak Jojo, Simon berusaha menjelaskan situasi serius yang terjadi. Adiknya yaitu Rasmus sedang berusaha untuk menyebarkan virus hitam ke seluruh dunia. Berusaha membuat semua orang terinfeksi sama seperti dirinya. Dengan kekuatan ajaib bunga yang mereka miliki, mereka bisa menghentikan Rasmus. Akan tetapi Pak Jojo tidak peduli sama sekali. Karena itu bukan urusannya dan tidak ada kaitannya dengan keluarga Pak Jojo. Pak Jojo lebih mementingkan keselamatan keluarganya. Dia lalu membawa Simon untuk dieksekusi. Karena Pak Jojo tidak ingin rahasia mereka ini sampai terbongkar siapapun, Simon bisa saja membocorkannya kepada orang-orang banyak. Namun saat Pak Jojo akan menyembelih Simon di hutan, Daniel datang memberikan pertolongan dengan memukul bapaknya sendiri dengan batang kayu, lalu menyuruh Simon untuk melarikan diri dari sana. The Rain bersambung, berlanjut ke episode 17. Pada hari yang menjelang maghrib diperlihatkan Jane dan Kira yang membangun kemah di dekat danau. Mereka berdua dalam misi mencari Simon. Jane dan Kira tidak menyerah untuk mencari rekan mereka itu. Mereka tidak mau berasumsi kalau Simon mati sebelum menemukan jasadnya. Tiba-tiba seseorang datang mengagetkan mereka, dan itu adalah Daniel. Daniel yang ngos-ngosan memohon meminta bantuan kepada mereka. Saat ini Simon masih terus berlari karena Pak Jojo juga mengejarnya tanpa henti dengan niat membunuh. Simon sampai di sebuah tempat dan bertemu dengan 3 orang asing yang kelihatannya masih belia. Lalu Pak Jojo datang. Ancaman pisaunya membuat 3 anak itu pergi ketakutan. Dan sekarang tinggal Simon seorang. Namun saat Pak Jojo hendak membunuhnya, Kira datang bersama dengan Jane dan Daniel di waktu yang tepat.
Mengetahui dirinya ditodong senjata api, Pak Jojo pun menyerah dan membuang pisaunya. Kira dan Jane pun tidak menyangka melihat Simon. Mereka lega dan begitu senang melihat Simon masih hidup. Simon lalu menceritakan kepada Kira dan Jane tentang sebuah bunga yang dapat menghentikan dan membunuh virus hitam. Karena itulah juga mengapa Pak Jojo ingin membunuhnya. Jane dan Kira kurang yakin mendengarnya. Maka dari itu Simon meminta Daniel untuk menunjukkannya. Namun saat mereka pergi, ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan menggunakan teropong canggih. Wah, siapa nih? Sampailah mereka di tempat yang terdapat infeksi virus hitam. Pak Jojo memperingatkan untuk tidak menunjukkannya di sini, karena kemungkinan besar akan terlihat oleh orang lain. Tapi si Simon mah keras kepala banget ya teman-teman. Dia meneteskan sari bunga ajaib itu di sana. Tidak mau mendengarkan perkataan Pak Jojo. Dan dia memperlihatkan bagaimana sari bunga itu yang hanya setetes mampu menghilangkan virus hitam dalam jumlah yang banyak. Jane dan Kira sangat tercengang melihatnya. Tapi muncul pertanyaan di benak Jane. Jika itu berhasil membunuh virus hitam pada tanaman, apakah pernah dicoba kepada manusia? Ternyata belum pernah. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apakah sari bunga itu bakalan ampuh dan aman digunakan kepada Rasmus? Tidak ada yang tahu. Tapi Simon tetap yakin ingin menggunakan sari bunga ajaib ini kepada Rasmus. Di markas Apollon, setelah mendengar penjelasan teori dari Vi, dengan penuh semangat Bangsten membawa Rasmus dan Vi menemui seorang pasien bernama Olivia yang katanya mengidap penyakit kanker parah, stadium 4, dan diperkirakan waktunya hidup hanya tinggal beberapa minggu. Mereka akan menguji teorinya Vi kepada Olivia, dan setelah itu jika berhasil, Bangsten ingin langsung dirinya yang diberikan virus hitam. Mendengar itu Rasmus kayak tidak enak mukanya karena dia ingin Martin duluan. Dia pun curhat kepada Sarah saat di ruangan kaca bahwa dia lebih mempercayai Martin ketimbang Bangsten. Dia ingin menulari virus hitam kepada Martin lebih dulu. Kemudian Sarah memberikan saran agar Rasmus bersikap tegas dan harus mengatakannya langsung kepada Bangsten. Kalau si Bangsten tidak setuju, bunuh saja dia, kata Sarah. Karena menurutnya, Rasmuslah yang harus memegang kendali semuanya, bukan Bangsten. Martin saat ini sedang berbicara dengan Patrick. Patrick bertanya mengapa Martin kok mau disuruh sama Rasmus untuk menerima virus hitam. Tapi Martin bilang dia tidak disuruh, melainkan ini keinginannya sendiri. Martin sudah menyerah karena Simon sang pujaan hatinya telah tiada. Jadi Martin sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya. Hvorfor gør du det? Han er død. Er det på grund af Simon? Giver du så bare op nu? Di saat yang sama, Rasmus pergi menemui Bangsten untuk mengatakan keinginannya, yaitu hendak menularkan virus hitam kepada Martin terlebih dahulu. Dan Rasmus tidak mau keinginannya ini dibantah. Tapi ternyata Bangsten sudah tahu, dia kan selalu mengawasi Rasmus. Semua gerak-gerik dan percakapan Rasmus, Bangsten mengetahuinya. Dia pun sudah melakukan antisipasi, yaitu dengan menahan Sarah. Meskipun virus hitam tidak ada yang bisa membunuhnya, tapi kita juga tahu virus itu bereaksi intens pada elemen-elemen tertentu seperti api. Ujar Bangsten sembari memperlihatkan Sarah yang disemprot api dari jarak jauh oleh para petugas Apollon. Rasmus pun merasakan rasa panas dan sakit yang sama. Bangsten mengatakan dengan tegas bahwa di sini dialah yang memegang kendali, bukan Rasmus. Kau hanyalah ciptaanku, Rasmus. Jadi kau dalam kendaliku, tegasnya. Då måste jag hålla dig i ett kort koppel. Att inte göra det här med mig. Det är inte du som bestämmer här. Du är helt och hållet min. Jag har skapat dig. Du är helt. Beberapa saat kemudian terlihat Bangsten dan Vi sedang mengawasi percobaan penularan virus hitam. Terlebih dahulu, Olivia menjalani proses penekanan sistem kekebalan tubuh agar imun tubuhnya hilang. Lalu Vi awalnya hendak memindahkan virus hitam ini melalui jarum suntik, akan tetapi Bangsten berkata, pemindahan virusnya harus dilakukan oleh Rasmus sendiri, seperti kepada Sarah.
Scene kembali kepada Simon CS. Mereka telah sampai di rumahnya Daniel, bertemu dengan Luna dan istrinya Pak Jojo. Agar Pak Jojo dan istrinya tidak macam-macam, mereka pun ditahan di dalam mobil karavan dengan Jane yang bertugas menjaga mereka. Sementara Simon, Kira, dan Daniel pergi ke bangunan tempat bunga ajaib berada. Singkatnya sampailah mereka di sana. Daniel meminta Kira dan Simon untuk menjaga jarak selama proses dirinya menyadap sari bunga ajaib. Karena bunga ini sangat berbahaya. Kata Daniel, bunga ini punya semacam sistem pertahanan. Bunganya tidak suka disadap, jadi sebisa mungkin Daniel tidak boleh menyentuh putik atau kelopaknya. Seberapa bahaya sih bunga? Cuman bunga doang elah, ujar Kira. Bunga ini bisa membunuh kita semua, jawab Daniel. Sembari mulai berhati-hati mengambil sari bunganya dan menyimpannya ke dalam botol-botol kecil. Jeg må ikke røre støvfangeren eller bladene. Jeg skal virkelig passe på. Jeg tror nok ikke. Okay, vent. Setelah cukup lama berjuang dengan gigih dan hati-hati menyadap sari bunga ajaib, Daniel berhasil mendapatkan 4 botol kecil. Dia pun bilang kepada Simon dan Kira hanya segitu saja yang bisa dia ambil hari ini. Namun si Simon ini ya teman-teman, tanpa mikirin keselamatan Daniel, dia nyuruh Daniel ngambil 1 botol lagi. Maksa lagi si Simon. Daniel yang udah bucin kepada Simon ya terpaksa menurutinya. Dan tiba-tiba nyaris Daniel mati. Ternyata bunga ajaib itu mampu menembakkan proyektil-proyektil tajam yang tentu saja bisa membunuh orang yang dikenainya. Aku curiga bunga ajaib ini salah satu tanaman dari game Plants vs Zombie. Komen ya teman-teman yang pernah mainin game Plants vs Zombie. Di saat yang sama, di mobil karavan terdengar suara lolongan serigala. Pak Jojo yakin itu menandakan datangnya orang-orang jahat. Dia pergi keluar dari mobil dan memeriksa sekeliling. Jane juga ikut turun dan bersiap siaga. Luna bersama ibunya di dalam mobil dapat melihat beberapa orang misterius yang lewat di rimbunan hutan. Dan secara tiba-tiba, beberapa anak panah melesat ke arah mobil karavan. Sepertinya Pak Jojo kena. Jane pun melancarkan tembakan. Tentu saja Simon, Kira, dan Daniel mendengarnya dari kejauhan. Mereka bertiga segera bergegas untuk kembali ke mobil karavan. Sesampainya di sana, ternyata memang benar Pak Jojo terkena anak panah di bahunya. Untung saja tidak mengenai organ vitalnya. Inilah orang-orang jahat yang kumaksud. Mereka menemukan kita. Aku tidak tahu jumlah mereka berapa, tapi mereka bersembunyi di hutan. Aduh, keluhnya Pak Jojo. Kira lantas menyuruh Simon, Daniel, Pak Jojo dan semuanya untuk berlindung ke rumah. Sementara Kira akan pergi ke hutan untuk menemukan dan menghabisi orang-orang jahat itu. Mantap. Pergilah Kira ke hutan dengan penuh kehati-hatian. Tiba-tiba ada seseorang yang tampak berlari di kejauhan. Langsung saja ditembak sama Kira. Namun saat menghampirinya, Kira terkejut karena seseorang yang dia tembak barusan hanyalah anak-anak. Salah satu anak yang Simon temui waktu dikejar sama Pak Jojo. Anak itu hanya tertembak di lengannya. Dia lalu kabur melarikan diri dan Kira membiarkannya. Di rumah Pak Jojo, dia diberikan pertolongan oleh Simon dan yang lainnya. Nggak parah kok lukanya, nggak bakalan mati Pak Jojonya guys, tenang. Tak berlangsung lama, Kira sampai dan menceritakan tentang orang-orang jahat itu yang merupakan anak-anak. Sepertinya Kira menjadi kena mental karenanya. Seharusnya kau membunuh mereka. Mereka pasti akan kembali, ujarnya Pak Jojo.
Kembali ke markas Apollon, proses penetralan sistem kekebalan tubuh Olivia telah selesai. Rasmus pun dipersilahkan untuk menularkan virus hitamnya kepada Olivia. Apakah akan berhasil? Beberapa saat setelah itu selesai, Olivia dinyatakan meninggoy. Rasmus, Bangsten, dan Vi tampak kecewa melihat hasilnya yang gagal lagi. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Olivia terbangun. Pemindahan virus hitamnya tidak gagal ternyata. Dan Olivia kini berhasil hidup dalam kondisi sehat seperti Rasmus. Wah, wonderful. Setelah ini giliranku ya, teman-teman, ujar Bangsten. Tapi Rasmus tiba-tiba merasa puyeng dan kesakitan. Seorang petugas membawanya pergi dari sana. Dan ketika di ruangan lain saat Rasmus sudah merasa baikan, dia mengancam petugas itu untuk memberitahukan di mana Sarah berada. Beberapa saat kemudian, Rasmus terlihat menemani Bangsten yang sudah dipersiapkan untuk menerima virus hitam. Sistem kekebalan tubuhnya sudah dinetralkan dan tinggal menunggu 1 jam lagi sampai seluruh imun tubuhnya hilang. Namun betapa terkejutnya Bangsten saat melihat Sarah datang ke sana. Sekarang Bangsten sudah lemas dan dia berbaring di bangkar. Tanpa disangka, Rasmus segera menyalurkan virus hitam kepada Bangsten saat itu juga. Sehingga Bangsten langsung mati seketika karena imun tubuhnya belum hilang sepenuhnya. Pada keesokan harinya di rumah Daniel menemui Simon dan memberikan kepada Simon kalung pendeteksi milik Simon yang kini sudah berfungsi kembali. Mungkin Daniel memperbaikinya. Simon pun berterima kasih. Ia mulai tidak enak karena mungkin mulai menyadari kalau Daniel suka padanya. Setelah itu, Simon bersama dengan Kira berpatroli di sekeliling wilayah danau, memastikan perimeter aman dari anak-anak jahat, karena mereka akan pergi besoknya ke markas Apollon. Mereka berdua beristirahat sebentar. Luna menyusul mereka karena katanya dia ingin ikut serta. Dia gabut di rumah. Kira sih tidak keberatan ya, kan bisa dijaga sama mereka. Tapi Simon dengan tegas menyuruh Luna untuk pulang saja ke rumah. "Ayahmu bisa marah, oke?" ujar Simon. Gadis itu pun pergi. Singkat cerita, Simon dan Kira pun kembali ke rumah saat malam hari. Mereka memberitahukan kalau keadaan di sekitar perimeter aman. Anak-anak jahat itu tidak kembali ke sini. Pak Jojo berterima kasih kepada Simon dan Kira. Terus Daniel dan yang lainnya nanya, kemana Luna? Karena yang mereka tahu Luna ikut dengan Simon dan Kira. Rupanya tadi saat Luna kembali, dia tidak sampai ke rumah. Apa yang telah terjadi? Apakah Luna diculik? Saat mereka panik dan memanggil-manggil Luna, seorang pria misterius meneropong dari kejauhan. Yang tidak kita ketahui siapa dia. Di markas Apollon lagi, ternyata Martin saat ini sudah menjalani proses penetralan sistem kekebalan tubuh untuk dipersiapkan dalam penularan virus hitam. Sebelum itu ada Olivia yang datang menemui Martin, meyakinkannya untuk jangan takut, karena dia sendiri setelah menerima virus hitam rasanya seperti menjadi Iron Man. Pokoknya Olivia merasa sangat kuat dan ia juga bisa merasakan Rasmus dan Sarah, seakan mereka menjadi satu. Sepertinya Olivia, Martin berkata kepada Rasmus kalau dirinya tidak akan melakukan ini jika Simon masih hidup. Martin berharap Simon masih di sini. Begitu juga Rasmus, ia mengharapkan hal yang sama. Di saat yang sama, Vi dan Patrick sedang berbincang membahas tentang Martin yang nekat banget mau ditularin virus hitam. Tiba-tiba di situ mereka mendengar suara beep. Ternyata suara beepnya bersumber dari alat maps pendeteksi Simon. Karena kalungnya Simon berfungsi kembali, jadi alat pendeteksinya juga mampu mendeteksi keberadaan Simon lagi. "Oh sial, Simon masih hidup," ujar Patrick. Langsung saja dia berlari pontang-panting menuju ke tempatnya Martin akan diberi virus hitam. Tapi sayangnya sudah terlambat. Okay.
Hon så bara. Prøv at høre. Hun er i live. The Rain bersambung, berlanjut ke episode 18. Hingga hari sudah pagi, mereka masih sibuk mencari Luna dan juga berdebat. Mereka menduga kemungkinan besar Luna diculik oleh anak-anak jahat. Lalu tak berselang lama, Jane muncul dari hutan dan katanya dia menemukan sepatu milik Luna. Di bagian bawah sepatu itu tertulis kata makanan. Jadi para anak-anak jahat sepertinya menginginkan makanan untuk tebusan. Pak Jojo untungnya mengetahui di mana lokasi markasnya para anak-anak jahat. Di markas anak-anak jahat, pria brewok yang kemarin meneropong adalah bosnya. Panggil saja dia Mang Juju. Meskipun wajahnya seram, tapi Mang Juju sepertinya berhati lembut. Dia khawatir melihat salah satu anak buahnya terluka dan akan mengobatinya. Luna ada di sana. Memang benar anak-anak jahat itu menculiknya. Di markas Apollon akhirnya Martin tersadar setelah lama tidak sadarkan diri. Patrick ada di sana, sangat senang melihat rekannya itu hidup dan baik-baik saja. Bahkan Martin berkata saat ini tubuhnya terasa lebih kuat. Patrick di situ tidak berani mengatakan tentang Simon kepada Martin. Di saat yang sama, Rasmus memberikan pengumuman kepada para ilmuwan Apollon bahwa Bangsten telah meninggoy dan kini dirinya lah yang akan memimpin Apollon. Semua terkejut mendengarnya. Tapi ada satu bapak-bapak yang menentang karena dia yakin Bangsten telah dibunuh oleh Rasmus. "Tidak sudi kami harus mendengarkan bocah ingusan seperti kau," ujar bapak itu. Dan seketika Rasmus membunuhnya dengan virus asap hitam. Rasmus jadi diktator ya guys ya. Martin yang merasa sudah sehat sepenuhnya keluar dari ruang lab. Dia lalu berjalan di koridor. Di koridor lainnya Patrick dan Vi membicarakan tentang Rasmus yang membunuh salah satu ilmuwan. Sekarang ini Rasmus sudah seperti bukan Rasmus yang mereka kenal. Lalu saat mereka membicarakan tentang Simon, tanpa mereka sadari, Martin mendengarnya. Martin lalu menghampiri dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Patrick pun memberikan alat maps pendeteksi Simon itu kepada Martin. Martin tampak tidak percaya. Dia pun berjalan pergi meninggalkan keduanya. Singkat cerita, Simon bersama dengan Jane, Kira, dan Daniel telah sampai di kota tempat markas anak-anak jahat berada. Mereka dapat melihat bangunan tinggi yang menjadi markas anak-anak jahat tersebut. Tapi tanpa mereka sadari, para anak-anak jahat itu sudah mengintai mereka seperti ninja. Sesampainya di depan gedung, Simon langsung berteriak memanggil kelompok itu. Berkata bahwa makanannya sudah dibawakan. Akan tetapi para anak-anak jahat malah menjatuhkan benda-benda dari atas gedung tersebut. Simon dan kawan-kawan langsung berlari kocar-kacir. Benda-bendanya banyak banget dan beragam. Ada mesin cuci, TV, kulkas, bahkan pisau dan panah menghujani Simon, Jane, Kira, dan Daniel. Untungnya enggak ada yang kena. Tapi mereka seperti diarahkan pada sebuah jalan buntu. Sebuah lorong dan sebuah pintu yang tertutupi oleh virus hitam. Tanpa pikir panjang, Simon melemparkan satu botol cairan bunga ajaib ke tembok sehingga virus hitam yang ada di sana musnah. Tapi kan satu tetes aja cukup bro. Itu si Simon satu botol dihabisin semua. Boros itu namanya. Mereka lalu memasuki pintu itu dan itu memang adalah salah satu pintu masuk bangunan tinggi tersebut. Simon dan kawan-kawan pun menaiki tangga dan berusaha mencapai puncak gedung untuk menyelamatkan Luna. Tetapi tentunya akan banyak sekali rintangan yang mereka hadapi. Der er en dør her. Det er en fælde. Hingga tibalah mereka menemukan jalan buntu. Tangga menuju ke atas telah diblokir. Para anak-anak jahat pasti yang melakukannya. Simon dan kawan-kawan lalu berusaha mencari jalan lain.
Dan ketemulah jalan lain tersebut yang merupakan sebuah tangga kecil di luar jendela. Jane yang sangat takut ketinggian langsung lemas tak berdaya. Mungkin inilah waktuku. Akhirnya tiba. Maafkan aku kalau aku banyak salah sama kalian, ucap Jane. Lebay si Jane. Tunggu aja di sini. Kami bertiga saja yang naik ke atas, ujar Simon. Naiklah mereka bertiga meskipun dengan perasaan cemas dan was-was. Takut jatuh bisa langsung ke isekai. Pada akhirnya, nasib baik mereka bertiga berhasil sampai di atas dengan selamat. Simon, Kira, dan Daniel kemudian menelusuri lantai bangunan tersebut dengan hati-hati dan siap siaga. Tapi kesalahannya adalah mereka berpencar. Daniel yang pertama kali dilumpuhkan. Lalu saat tinggal Simon dan Kira, Mang Juju menampakkan dirinya bersama para anak-anak jahat. Kira dan Simon jadi tidak bisa berkutik karena Mang Juju main ancam-ancaman. Terpaksa Kira menyerahkan senjatanya. Di markas Apollon, Martin memperlihatkan alat maps pendeteksi Simon kepada Rasmus yang menunjukkan kalau Simon masih hidup. Mengetahui itu, Rasmus tentu saja langsung berniat untuk mencari dan menolong kakaknya. Tapi kata Martin, sebaiknya dirinya lah yang pergi mencari Simon sendiri. Karena seperti yang kita tahu, Simon tidak akan mau mendengarkan Rasmus. Rasmus setuju. Patrick menemui Martin yang sedang bersiap-siap. Patrick menceritakan kalau tadinya ia ingin menghentikan Martin saat mengetahui Simon masih hidup. Tapi terlambat. Martin kini bingung setelah mencari Simon dan membawanya kemari selanjutnya apa. Martin yakin sekali Simon tidak akan mau ditulari virus hitam sama sepertinya. Sementara itu, Rasmus saat ini di kamar mandi. Dia sedikit panik karena menemukan lehernya seperti terluka dan berdarah. Setelah menangkap Simon, Kira, dan Daniel, Mang Juju mempertemukan mereka dengan Luna yang keadaannya baik-baik saja karena Mang Juju memperlakukannya dengan baik. Simon berusaha membujuk Mang Juju. Mereka telah membawakan banyak persediaan makanan seperti yang Mang Juju mau. Sontak langsung saja para anak-anak jahat berebutan makanan dan menyantapnya. Tapi tujuan Mang Juju sebenarnya adalah cairan bunga ajaib. Ya, Mang Juju menginginkan cairan itu. Karena bisa kita lihat kalau gedung markas mereka ini hampir dikuasai oleh virus hitam. Simon, Kira, dan Daniel lalu dibiarkan dulu untuk merundingkannya. Menurut Simon, Mang Juju dan para anak-anaknya ini orang baik. Mereka hanya ingin hidup aman seperti keluarganya Daniel. Tidak ada salahnya kan kita menolong mereka? Mereka hanya ingin selamat, ujarnya Simon. Daniel tampak ragu karena cairan bunga ajaib itu jumlahnya tidak banyak. Kira juga memperingatkan Simon bahwa mereka tidak bisa membantu semua orang yang mereka temui. Dan kalau dipikir-pikir mah ini semua salah Simon yang gak mau dengerin Pak Jojo. Dibilang jangan nunjukin khasiat bunga ajaib di tempat terbuka. Ngeyel si Simon. Tapi pada akhirnya dengan kekekehannya Simon berhasil meyakinkan Kira dan Daniel. Mereka lalu berunding dengan Mang Juju dan berkata mereka setuju untuk memberikan 1 botol kecil cairan bunga ajaib untuk Mang Juju setiap 14 hari sekali. Itu cukup kok untuk melindungi tempat ini. Mendengar itu, Mang Juju langsung menyetujuinya. Mereka di sana langsung berdamai. Bahkan Mang Juju menawarkan Coca-Cola kepada Simon, Kira, dan Daniel. Kebetulan mereka nemu pabriknya, jadi persediaan Coca-Cola mereka numpuk banget. Di markas Apollon saat ini Rasmus hendak melakukan ritual penularan virus hitam kepada para pasien sekarat. Ada VI dengan pakaian pelindung lengkap mengawasi kegiatan tersebut. Kita pun bisa melihat bagaimana Rasmus mulai menularkan virus hitam tersebut. Du skal bare være her. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Tiga pasien berhasil ditularkan. Namun saat yang keempat,
Tiba-tiba Rasmus oleng. Dia merasakan kesakitan. Vi khawatir apalagi saat melihat di lehernya Rasmus ada bercak darah. Tapi Rasmus malah menepis Vi, menolak bantuannya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Scene kembali pada Simon yang saat ini sedang mengobrol dengan Mang Juju di rooftop gedung. Mereka saling berbagi cerita kehidupan masing-masing. Diceritakan dulunya Mang Juju ini adalah anak jalanan anggota gangster terkenal. Namun saat terjadinya virus hujan, semua anggota gengnya pun mati menyisakan dirinya seorang. Dan sampai suatu hari bertemulah Mang Juju dengan sekelompok anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Sejak itu Mang Juju menjadi bos dan mengurus para anak-anak tersebut. Baik juga hatinya Mang Juju. Tapi tiba-tiba saja Simon merasakan puyeng di kepalanya. Ternyata Mang Juju sudah menaruh obat pingsan di Coca-Colanya. Sehingga sekarang dalam sekejap Simon pun kehilangan kesadarannya. Apa sih yang direncanakan oleh Mang Juju ini? Selang 1 jam kemudian Simon terbangun dari pingsannya. Daniel dan Kira masih belum sadarkan diri. Simon mencoba membangunkan mereka, tapi keduanya sulit dibangunkan. Tidak hanya itu, ternyata mereka juga dikurung di ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba ngakak aku lihat si Kira sama Daniel langsung bangun cuy. Jane datang menyelamatkan mereka bertiga. Kata Jane, ia melihat Mang Juju dan para anak-anak jahat telah pergi dari tempat ini. Mungkin mereka pergi untuk mengincar bunga ajaib, ungkap Simon. Mereka berempat pun langsung saja bersiap untuk menyusul. Di markas Apollon, Vi menemui Sarah untuk menceritakan tentang Rasmus yang kondisinya tidak baik. Vi cukup khawatir dengan keadaannya Rasmus kalau terus melakukan penularan virus hitam. Jadi kalau Sarah mungkin Rasmus akan mendengarkan. Tapi tiba-tiba Rasmus datang. Anak ini dikhawatirin sama orang malah marah-marah. "Pokoknya aku baik-baik aja, gak usah ngurusin ya kalian. Tekadku dah bulat untuk menyebarkan virus hitam ini," ujar Rasmus. Vi hanya bisa menghela nafas. Saat dia beranjak pergi, Rasmus pun mengikutinya. Saat berdua, Rasmus berkata selanjutnya dia ingin menularkan virus hitamnya kepada Vi agar Rasmus bisa mempercayai Vi. Vi-nya kaget dong. Dia nggak mau karena takut bayi di perutnya akan kenapa-napa. Tapi si Rasmus maksa. "Harus pokoknya," kata dia. Vi yang takut kepada Rasmus terpaksa bilang iya. Aduh ampun Gusti, ini nggak Simon nggak Rasmus, dua-duanya sama-sama bikin gedek. Sumpah guys, 11-12 ini adik kakak. Vi pun curhat kepada Patrick sampai nangis dia karena Vi takut kepada Rasmus. Dan Vi juga tidak mau ditulari virus hitam karena takut bayinya bisa terbunuh. Vi merengek ingin pergi dari tempat ini. Patrick memeluknya dan berkata akan membawa Vi pergi. Singkat cerita, Simon, Jane, Kira, dan Daniel telah sampai di rumah Daniel. Mereka mendapati Pak Jojo dan istrinya dalam keadaan terikat. Saat Daniel menolong kedua orang tuanya itu, Simon bersama Jane dan Kira berangkat duluan pergi menuju bangunan terlantar. Tapi sesampainya di sana, mereka mendapati kelompok para anak jahat sudah pada tepar meninggoy. Mereka pastinya tidak menduga kalau bunga ajaib itu berbahaya dan bisa membunuh. Tapi aku puas sih melihat mereka pada kenok guys. Soalnya mereka serakah banget. Udah ditawarin 1 botol per 14 hari, ini malah mau bunganya coba. 1 kata dari Bang Sam, mamam. Tapi bunga ajaibnya juga terlihat sudah mati guys, karena perbuatan kelompok anak-anak jahat ini. Simon menemukan Mang Juju masih hidup meskipun sudah sekarat. Di penghujung nyawanya, Mang Juju berkata, "Aku hanya ingin memberi mereka harapan." Setelah mengatakan itu, Mang Juju pun log out. Karena bisa kita lihat, matanya hilang sebelah. Simon di situ menemukan 1 botol cairan bunga ajaib di pesang celana Mang Juju dan menyimpannya.
Kira menemukan satu anak yang masih hidup di ruangan lain. Anak yang kala itu dia tembak lengannya. Anak itu tampak syok. Dan Kira segera memeluknya, menenangkannya. Mereka pun kembali ke rumah Daniel. Semuanya sangat bersedih karena bunga ajaib yang mampu melawan virus hitam sudah mati. Pak Jojo mengungkapkan bahwa semua ini adalah salahnya Simon. Simon yang menghancurkan semuanya. Pada malam harinya di depan api unggun, Kira juga memberikan nasihat kepada Simon bahwa mereka tidak akan bisa menolong semua orang. Kita harus memilih karena apapun pilihan yang diambil pasti akan ada tumbalnya. Kira ingin Simon untuk bersikap lebih dewasa karena orang-orang mengandalkannya. Saat Kira beranjak pergi, Daniel menghampirinya. Daniel mah ya karena sejatinya dia sudah bucin akut kepada Simon. Dia nggak ada tuh marah atau kecewa sama Simon. Dia tetap ramah dan ngasih semangat kepada Simon. Dan ujung-ujungnya ternyata Daniel modus ngajakin Simon bercumbu. Nah itu si Simon bukannya menghindar atau menjauh, dia malah ngeladenin Daniel tuh sebentar sebelum dia menarik wajahnya kembali karena kepikiran sama Martin. Ternyata Martin udah sampai di situ dan ngelihat apa yang terjadi barusan. Alah, dada gua sakit, batinnya Martin. Simon terlihat meminta maaf kepada Daniel lalu beranjak pergi. Rasmus di Apollon terbangun dari tidurnya karena dia juga dapat melihat pandangan dari matanya Martin. The Rain bersambung. Setelah kena cium sama Daniel, Simon pergi ke tempat yang tenang untuk menjernihkan pikirannya. Kalau dipikir-pikir Daniel ganteng juga, mungkin gitu yang Simon pikirin. Lalu tiba-tiba datang Martin ke sana menyapa Simon. Saat berbalik dan melihat keberadaan Martin, sontak Simon terperanjat tidak percaya dan juga bahagia. Dia langsung memeluk Martin. Tapi Martin nggak ada nanya-nanya tentang kejadian beberapa saat yang lalu. Iya, Martin juga sudah kena peletnya Simon, guys. Di situ Martin mengungkapkan bahwa Rasmus kini telah berubah menjadi baik. Bang Stan lah yang ingin menyebarkan virus hitam ke seluruh dunia. Dan sekarang Bang Stan sudah mati di tangannya Rasmus. Rasmus sudah berubah, Simon. Dia ingin menyelamatkan dunia tanpa harus menyebarkan virus hitam ke seluruh dunia. Dan dia membutuhkan bantuanmu, ungkapnya Martin. Jelas Martin berbohong. Tapi meskipun sudah berubah, menurut Simon Rasmus masih tetap berbahaya. Dan saat ini Simon sudah menemukan sesuatu yang bisa menghentikan virus hitam. Sesuatu yang bisa membunuh virus hitam laknat. Simon pun membawa Martin ke tempat di mana bunga ajaib berada. Tentunya Simon berkata bunga itu sudah mati. Akan tetapi Simon memiliki satu botol kecil cairan bunga ajaib yang bisa menolong Rasmus. Dan itu adalah cairan bunga ajaib terakhir. Martin berpikir sejenak, jika cairan itu diberikan pada Rasmus, apa akibatnya terhadap Rasmus? Apakah Rasmus akan tetap hidup saat virus hitam di dalam tubuhnya mati? Simon tidak tahu. Dan tidak hanya itu Simon, anggap saja Rasmus sembuh setelah dikasih cairan bunga ajaib. Terus dunia bagaimana? Virus hitam itu masih tetap akan menguasai dunia, ujar Martin. Mungkin kita bisa menemukan bunga ajaib di tempat lain, jawabnya Simon. Martin pun menggelengkan kepala. Gimana bisa Simon terlalu optimis seperti itu? Bagaimana jika bunga ajaib tersebut hanya satu-satunya di dunia ini, yaitu di tempat ini? Usulan Martin adalah mereka mungkin bisa mengandalkan Rasmus untuk mengendalikan virus hitam yang menyebar ke berbagai tempat di bumi ini. Jadi tidak perlu menyembuhkan Rasmus karena Rasmus adalah harapan mereka. Bodoh amat keluhnya Simon sambil meninggalkan Martin. Beberapa saat setelah perginya Simon, Martin memandangi bunga ajaib yang sudah mati itu. Lalu tiba-tiba Martin seperti merasa kesakitan. Virus hitam di dalam tubuhnya bereaksi. Di markas Apollon, Sarah membangunkan Rasmus yang ketiduran di ruangan olahraga. Rasmus pun menceritakan penglihatannya tentang Martin yang berhasil menemukan Simon. Syukurlah kalau begitu, kata Sarah. Tapi kemudian di situ Sarah salpok melihat ada bercak lain di lengannya Rasmus. Sarah pun nanyain, khawatir gitu sama Rasmus. Si Rasmus bogeng malah marah-marah. Gak usah kepo Sarah,
Aku gak harus bilang semuanya padamu, ujarnya sembari pergi. Namun di koridor, Rasmus tidak bisa membohongi diri sendiri kalau tubuhnya terasa sangat sakit. Entah kenapa ini si Rasmus Bogeng tujuannya apa gitu sok kuat di depan orang-orang. Gak mau terlihat lemah dan gak mau mengakui kalau dia tuh sedang tidak baik-baik saja. Kampret memang si Rasmus nih. Di saat yang sama, Patrick dan Vi sudah berkemas untuk bersiap-siap pergi dari markas Apollon. Rencananya mereka akan pergi saat hari sudah gelap. Lalu tiba-tiba Sarah datang dan ingin berbicara dengan Vi. Dia menceritakan tentang kekhawatirannya terhadap Rasmus. Apalagi ia melihat ada luka baru di lengannya Rasmus. Sarah yang bucin memohon agar Vi membantunya memeriksa kondisi Rasmus. Sarah tidak mau kalau Rasmus sampai kenapa-napa. Sebagai kakak ipar yang baik, terpaksa Vi menuruti permintaan dari Sarah. Vi segera menemui Rasmus di sebuah ruangan dan menekan Rasmus agar mau mendengarkannya kali ini. Karena kondisi Rasmus saat ini terlihat sangat mengkhawatirkan. Vi meminta agar Rasmus mau diperiksa. Awalnya si Rasmus Bogeng malah marah-marah gitu kepada Vi. "Aku mau kau diam ya," bentak Rasmus. Tapi beberapa saat kemudian Rasmus tiba-tiba bilang minta tolong, minta diperiksa, terus memohon apapun hasilnya nanti, Vi jangan bilang kepada Sarah dan yang lainnya. Scene berpindah lagi ke tempat keluarga Pak Jojo, di mana diperlihatkan Pak Jojo, Daniel dan semuanya baru saja selesai menguburkan seluruh jasad kelompok anak jahat. Setelah itu Daniel kembali ke rumah duluan dan bertemu lagi dengan Simon yang tampak tengah bersedih. Karena setelah dipikir-pikir, perkataan Martin benar. Satu botol kecil cairan bunga ajaib yang ia punya tidak akan bisa dipakai untuk menyelamatkan dunia. Simon juga merasa bersalah karena membuat hatinya Daniel terluka. "Slow, gua mah chill, santai baik, jangan dipikirin," ujar Daniel. Tak lama kemudian Martin datang ke sana terus salaman dengan Daniel. "Kenalin, pacarnya Simon," ungkap Martin. "Alah, dada gua sakit," dalam hatinya Daniel. Beberapa saat kemudian, Simon menceritakan semua yang dikatakan Martin semalam kepada Kira. Tapi mendengar Bang Stan sudah meninggoy membuat Kira menjadi kesal. Karena seharusnya dialah yang mengakhiri nyawanya Bang Stan. Kira jadi bad mood karena kan selama ini dia mengemban misi untuk mengalahkan Apollon dan membunuh Bang Stan. Jane ada di sana memberikan pelukan dan kekuatan untuk Kira. Daniel sedang menggalau di bekas kolam renang, memandangi bunga ajaib yang sudah mati. Lalu tak lama berselang, Simon mendatanginya untuk mengucapkan terima kasih karena dia memutuskan untuk ikut dengan Martin ke Apollon. Simon juga memberikan botol cairan bunga ajaib kepada Daniel karena dia tidak akan menggunakannya untuk Rasmus. Tapi Daniel menyuruh Simon untuk menyimpannya saja. Siapa tahu nanti Simon membutuhkannya. Sebelum pergi, Simon pun memeluk Daniel sembari meminta maaf karena dia tidak bisa membalas cintanya Daniel sebab Simon mencintai Martin. Sebagai pria sejati, Daniel menerimanya dengan ikhlas dan tersenyum. Lalu diperlihatkan momen saat Martin dan Simon berpamitan dengan Kira dan Jane. Ini aku melihat kayaknya ada aroma-aroma kebucinan yang tumbuh antara Jane dengan Kira. Martin dan Simon pun pergi. Di markas Apollon, Vi yang sedang meneliti darahnya Rasmus didatangi oleh Patrick yang tampak panik. "Aduh Vi, ku cari-cari kemana-mana loh. Kirain kamu udah pergi duluan. Kita kan berencana buat kabur," ujar Patrick. Namun di situ Vi menunjukkan penelitiannya tentang darah Rasmus kepada Patrick. Darah Rasmus sebelum menular-nularkan virus terlihat hitam seperti ini, sedangkan sekarang terlihat seperti ini. Bang Sam kagak ngerti, pokoknya kata Vi darah Rasmus dan virus hitamnya berperilaku berbeda. Itu kemungkinan besar disebabkan oleh Rasmus yang menulari orang-orang. Tindakan itu membuat Rasmus melemah. Jika nyawanya Rasmus terancam, kita harus mencegah dia menulari orang-orang, kata Vi. Patrick tidak mengerti kenapa Vi sekarang malah mencemaskan Rasmus. Ya biarin aja gitu, bodoh amat si Rasmus. Tapi Vi tidak bisa, karena Sarah mempedulikan Rasmus, dan Vi mempedulikan Sarah. Ia tidak bisa pergi tanpa Sarah sebab Sarah membutuhkan dirinya.
Vi bergegas mencari Rasmus, tapi dia malah bertemu dengan Sarah. Saat ditanya tentang hasil pemeriksaan terhadap Rasmus, Vi pura-pura belum memeriksa Rasmus. Namun Sarah bisa tahu saat Vi sedang berbohong. Jadi ya terpaksa Vi pun menceritakan tentang kondisi Rasmus yang lemah dan kemungkinan dia bisa mati kalau terus-terusan menularkan virus hitam kepada orang-orang. Sebagai kekasih yang sangat menyayangi Rasmus, Sarah tentu saja segera meluncur menyusul Rasmus yang sedang melakukan proses penularan virus hitam. Sarah langsung meminta Rasmus untuk berhenti menulari karena virus itu bisa membunuh Rasmus. Sarah tidak mau kalau Rasmus sampai mati. Namun Rasmus Bogeng malah mengusir Sarah pergi dari sana dan tidak mau mendengarkan Sarah sama sekali. Alhasil Sarah mengambil langkah terakhir, yaitu dengan menggunakan teknik ancaman hendak membunuh si Amang ilmuwan. Lah kampret, gua yang kena. Rasmus, tolong please, rengek si Amang ilmuwan. Rasmus pun mengalah dan pergi dengan kesal. Tapi setibanya di ruangan yang lain dan sendirian, Rasmus ketar-ketir karena saat membuka bajunya, bercak luka itu muncul semakin banyak. Asli guys, aku nggak ngerti sama pola pikir si Rasmus. Orang-orang mah pada khawatir sama dia, tapi nah sudahlah. Dalam perjalanannya, Simon mengeluh kepada Martin karena dia kelelahan berjalan. Sedangkan Martin di situ nggak merasa lelah sedikit pun, mungkin karena kekuatan dari virus hitam. Simon nggak curiga di situ. Tapi dia nanya kenapa Martin ngajakin ke Apollonya buru-buru banget, kenapa nggak nunggu besok gitu. Terus Martin bilang alasannya adalah dia tidak mau Simon lama-lama berada di dekat Daniel. Simon pun tersenyum dan menjelaskan tidak ada hubungan apapun antara dia dengan Daniel. Bahkan Simon secara langsung mengatakan pada Daniel tadi bahwa dia mencintai Martin. Mendengar itu, Martin jadi lega dan memeluk Simon. Tapi di situ Martin cuman cium keningnya Simon aja, membuat Simon agak heran karena biasanya Martin kan suka nyosor. Sampai malam tiba, Daniel masih saja menggalau di bekas kolam renang. Sampai ibunya nyusulin ke sana. Benar-benar patah hati Daniel guys. Saat dihibur dan ditenangkan oleh ibunya, Daniel hanya tersenyum. Senyum apa guys? Senyum palsu ya, bukan senyum yang pulsa. Saat ibunya beranjak pergi, Daniel tiba-tiba menyuruh ibunya stop. Karena ibunya Daniel hampir saja menginjak virus hitam. Mereka berdua pun menjadi heran bagaimana bisa ada virus hitam menginfeksi di sana. Jadi virus hitam itu nggak bisa langsung tiba-tiba ada ya guys. Virus hitam yang menginfeksi itu menjalar gitu, menyebar. Ini mah cuman saonclo di situ. Dan kalau kalian lupa, Martin lah yang menyebabkannya. Malam kemarin Martin kesakitan di situ. Sementara itu, Martin dan Simon saat ini memutuskan untuk berkemah di hutan karena hari yang sudah gelap. Sambil siduru di depan api unggun, mereka saling bercerita. Romantis-romantis ngeri gitu ya guys. Soalnya cuman berdua doang tuh di hutan. Gimana kalau ada gangguan dari makhluk tidak kasar atau psikopat? Tapi malam itu terlewati dengan aman sentosa oleh mereka berdua sampai pagi hari. Tiba-tiba Martin bentak. Dia buru-buru bangkit dan lari kocar-kacir karena kebelet pengen boker guys. Martin? Untungnya ketemu sebuah rawa, tempat yang cukup nyaman buat buang limbah alami. Tapi karena Martin sudah terinfeksi virus hitam, jadi bokernya pun dia melalui asap virus hitam. Enggak lah guys, bercanda ya. Martin kesana cuman buat melampiaskan virus hitamnya yang mulai tidak terkendali. Dia tidak mau sampai dilihat sama Simon. Di rumah keluarganya Pak Jojo, orang-orang dihebohkan dengan penemuan Daniel dan ibunya di bekas kolam renang. Tak lama kemudian, Kira memanggil, menyuruh Daniel dan Jane ikut dengannya. Ternyata di luar di pekarangan rumah juga terdapat infeksi virus hitam. Mereka mulai sadar kalau Martin lah yang datang lewat situ. Jangan-jangan Rasmus sudah berhasil menularkan virus hitam dan Martin juga sudah terinfeksi, pikir mereka. Memang benar.
Sementara itu Martin masih di rawa-rawa, kemudian datang Simon menyusul. Dengan muka heran dan bertanya-tanya lagi ngapain Martin di sini. Untungnya sih virus hitam di tubuh Martin sudah tidak bereaksi. Itu tadi kayak ada suara abang tukang bakso tapi disamperin kagak ada, jawab Martin. Simon hanya geleng-geleng. Kembali ke markas Apollon lagi. Patrick sedikit tidak habis pikir sama Vi kenapa malah memberitahu Sarah. Karena bisa aja sekarang Rasmus marah kepada Vi dan semakin ingin menulari Vi. Vi pun beralasan kalau Sarah tidak diberitahu, Rasmus bisa mati. Ya sabodo teuing, lebih baik si Rasmus mati daripada bayi kamu, ujarnya Patrick. Vi tidak bisa menjawab. Lalu datang seorang perawat yang akan melakukan pemeriksaan rutin pada bayi di dalam kandungannya Vi. Singkatnya Vi pun menjalani pemeriksaan itu. Awalnya semua baik-baik saja. Sampai tiba-tiba Rasmus bersama antek-anteknya datang dan memberitahu sekaranglah saatnya Vi akan ditulari virus hitam. Vi berontak dong, tidak mau. Namun dia tidak bisa berkutik saat dirinya diberi suntik bius. Setelah dari sana, Rasmus pergi menemui Sarah dengan perasaan marah karena 2 pasien sekarat tadi yang akan ia tulari kini sudah meninggoy. Mereka meninggal gara-gara kamu yang nyuruh aku untuk berhenti, bentak Rasmus kepada Sarah. Sarah pun menjawab, ya lebih baik mereka yang mati daripada kamu Rasmus. Sarah berusaha membuat Rasmus mengerti dan memohon kepada Rasmus untuk jangan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Akhirnya Rasmus pun terlihat luluh dan mengerti. Dia lalu berkata ingin menunjukkan sesuatu kepada Sarah. Diajaklah Sarah oleh Rasmus. Singkatnya sampai. Rasmus membuka sebuah ruangan. Di sanalah Rasmus ingin menunjukkan sesuatu kepada Sarah. Tapi saat Sarah masuk ke ruangan itu, tiba-tiba Rasmus berkata, "Kau tidak akan bisa menghalangiku," ucap Rasmus sembari menutup dan mengunci pintu ruangan itu. Lalu pergi. Scene berpindah lagi ke Martin dan Simon. Sambil berjalan, Martin mencoba mulai membujuk dan meyakinkan Simon bahwa virus hitam tidaklah seberbahaya dan semengerikan yang dipikirkan oleh Simon. Sejujurnya Martin juga bilang tentang Sarah yang berhasil bertahan hidup karena virus hitam dari Rasmus. Membuat Simon cukup tercengang. Mungkin itu tidak seburuk yang kau pikirkan, Simon. Mungkin saja impian Rasmus bisa terwujud, ujarnya Martin. Simon langsung berhenti dan kelihatan marah. Bukankah Martin kemarin bilang Rasmus sudah berubah? Apakah Martin berbohong kepadanya? Tiba-tiba virus hitam di tubuhnya Martin bereaksi. Melihat itu Simon pun semakin terkejut. Aku bisa jelaskan, ucap Martin. Namun Simon seketika melenggang pergi meninggalkan Martin sambil bilang, "Menjauh dariku." Martin mengejar Simon dan memohon agar Simon memberikannya kesempatan untuk menjelaskan. Pertama-tama, alasan Martin berbohong kepada Simon tentang Rasmus yang berubah adalah karena Simon pasti tidak akan mau kembali bersamanya kalau Martin tidak bohong tentang itu. Kedua, virus hitam tidaklah berbahaya, justru membawa pengaruh yang baik. Bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit kronis dan membuat siapapun yang tertular menjadi lebih kuat. Cebrik! Lebih baik aku mati daripada ditulari virus hitam, tegasnya Simon. Karena Simon beranggapan kalau virus hitamlah yang memegang kendali. Rasmus sampai membunuh banyak orang karena tidak bisa mengendalikan virus itu. Simon lalu berjalan mendekati Martin, membuat Martin berjalan mundur. "Jangan mendekat," pinta Martin kepada Simon. "Nah kan, kau tidak bisa mengendalikannya, Martin. Sekarang aku ingin kau ambil cairan bunga ajaib ini, atau kau tidak akan bertemu aku lagi," ujar si Simon kepada Martin. Saat itu juga, virus hitam di dalam tubuhnya Martin bereaksi. Martin menyuruh Simon lari saat itu juga, tapi malah ada drama kesandung segala si Simon. Botol cairan bunga ajaib itu jatuh dan pecah. Asap virus hitam itu lalu bergerak mengelilingi dan mengepung Simon. "Sial, aku tidak bisa mengendalikannya," teriak Martin. Tapi dia tidak tinggal diam. Pria itu dengan sekuat tenaganya bergerak untuk mencapai botol cairan bunga ajaib yang terjatuh. Martin berhasil menggapainya, lalu segera meminumnya.
Asap virus hitam dari tubuhnya Martin dalam seketika musnah dan mati. Tapi tidak hanya virus hitamnya saja, inangnya yaitu Martin juga ikut meninggoy. Simon histeris melihatnya dan segera menghampiri jasadnya Martin. Simon menangis melihat Martin tidak bernyawa. Pada momen itu, Daniel baru sampai menyusul Simon. Simon pun bersikeras meminta Daniel untuk memberikan pertolongan pada Martin. Tapi ya, mau nolong gimana? Orang Martin sudah is dead. Singkatnya, saat hari terlihat sudah maghrib, Simon masih ada di sana memeluk jasadnya Martin. Tapi mau bagaimanapun guys, Martin meninggoy gara-gara Simon yang terlalu keras kepala. Dia yang membuat Martin menjadi hilang kendali kan? Di markas Apollon, Rasmus yang sedang melakukan proses penularan virus hitam tiba-tiba kesakitan. Tapi kali ini penyebabnya adalah karena Martin yang telah mati. Simon membunuhnya, ucap Rasmus geram. Dia pun mengamuk di situ, meledakkan asap virus hitam, membuat si amang ilmuwan meninggoy. Setelah itu Rasmus mengumpulkan orang-orang yang sudah ia tulari virus hitam. Rasmus di sini sangat yakin kalau Simon akan membunuh mereka. Jadi kita harus membunuh Simon sebelum dia membunuh kita semua, ucap Rasmus tegas. Patrick diam-diam menguping. Waduh, kata Patrick. Dia pun segera melesat untuk mencari VI. Untungnya Patrick berhasil menemukan ruangan tempat VI sedang dinetralkan imun tubuhnya. Syukurlah masih sempat Patrick menghentikan proses netralisasi tersebut. Dan dia akan membawa VI pergi sekarang juga. The Rain bersambung, berlanjut ke episode 20. Tak ada sepatah kata pun yang terucap. Malam itu Simon tertidur dengan duka yang mendalam. Sementara di tempat lain, yaitu di bekas kolam renang, jejak virus hitam yang ditinggalkan oleh Martin perlahan terangkat, berubah menjadi asap hitam yang tertarik menuju ke bunga ajaib, lalu memasuki bunga tersebut. Singkatnya, Simon terbangun saat cahaya matahari menyinari wajahnya. Baru saja beberapa saat, ingatannya kembali tertuju kepada Martin sang kekasih yang telah tiada. Semua kenangan kebahagiaan bersama Martin sekarang justru menjadi kesedihan yang tak terbendung bagi Simon. Tak lama berselang, Kira mendatangi Simon dan mengatakan bahwa mereka akan menguburkan Martin. Kira berusaha memberikan kekuatan untuk rekannya itu. Mereka berdua pun menyusul yang lainnya yang sudah berada di atas bukit. Jasad Martin sudah siap untuk dikuburkan. Simon kembali menangis. Luna memeluk Simon untuk menguatkannya. Di sisi lain, Patrick dan VI ternyata telah berhasil melarikan diri dari markas Apollon. Mereka berdua sekarang sedang berusaha mencari dan melacak keberadaannya Simon. Semua yang mereka alami bersama semenjak berada di markas Skulser membuat hubungan VI dan Patrick menjadi dekat. Patrick juga sangat peduli kepada VI. Jadi saat bersama Patrick, VI merasa terlindungi. Nah, mari kita melihat si Rasmus Bogeng yang saat ini sedang mengumpulkan pasukan untuk mencari Simon dan membunuhnya. Meskipun di sana orang-orang yang sembuh oleh virus hitam tampak kurang setuju dengan rencananya Rasmus, tapi karena mereka berhutang budi kepada Rasmus, mereka terpaksa menyetujui rencananya Rasmus. Rasmus juga tidak mau mendengarkan Sarah yang berusaha memperingati Rasmus untuk jangan melakukan ini. Di sisi lain, Simon masih bersedih dan galau. Melihatnya, Jane sangat tidak tega dan mencoba menenangkan Simon. Tapi saat itu juga, Daniel datang dengan muka heboh. "Bunga ajaibnya hidup," ujar Daniel. Ternyata memang benar. Bunga itu benar-benar hidup dan memancarkan aura terangnya kembali. Daniel berteori bahwa bunga tersebut bisa hidup lagi karena memakan virus hitam. Bisa kita lihat terdapat virus hitam yang merambat di bawah sana ke bunga ajaib. Jane pun memperhatikan dari mana jejak virus hitam itu berasal. Virusnya berasal dari jejak Martin.
Martin telah menyelamatkan kita, serunya Jane. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang datang. Dan siluetnya pun kelihatan menuju kemari. Daniel langsung naik lalu bersiap siaga dengan sebuah tongkat besi. Ternyata itu adalah Patrick dan Vi. Simon dan Jane tampak sangat senang karena mereka bisa bertemu kembali. Mereka pun saling berpelukan, melepas rindu satu sama lain. Hingga di situ Patrick bertanya, "Martin kemana?" Ekspresi wajah Simon dan Jane langsung berubah tidak enak. Simon pun membawa Patrick ke kuburan Martin yang berada di puncak. Tangisan Patrick pun pecah saat mengetahui rekan terbaiknya itu telah tiada. Kemudian Simon menanyakan bagaimana bisa Martin mau ditulari virus hitam oleh Rasmus. Patrick lalu menceritakan tentang Martin yang sudah menyerah karena Simon yang melompat dari atas jembatan membuat Martin mengira Simon sudah mati. Semakin menyesal Simon mendengar hal itu. Dia pun bertanya di mana Rasmus sekarang. "Rasmus sedang menuju kemari," jawab Patrick. Lalu Simon mengungkapkan, "Kita harus membunuhnya." Sekembalinya dari sana, Simon menyuruh Daniel dan keluarganya untuk pergi dari sini karena Rasmus dan pasukan sedang dalam perjalanan kemari. "Akulah yang dia incar. Jika di sini bisa berbahaya untuk kalian," ujarnya Simon. Tapi Daniel menolaknya. Mereka akan tetap di sini untuk mendukung dan membantu Simon. Lagi pula, kemana mereka harus pergi? Bunga ajaib yang menopang kehidupan mereka berada di sini. Tanpa disangka, Pak Jojo juga sependapat dengan Daniel untuk memberi dukungan penuh kepada Simon. Tapi Rasmus dan para pasukannya adalah para pengguna virus hitam. Bagaimana cara mereka melawan? Mereka juga belum bisa menggunakan cairan bunga ajaib karena kata Daniel bunganya belum bisa disadap. Belum ada sari bunganya. Pak Jojo lalu memanggil Luna dan meminta kalung yang dikenakan oleh Luna untuk diberikan kepada Simon. Ternyata di dalam kalung itu terdapat cairan bunga ajaib yang sengaja mereka simpan untuk keadaan darurat. "Itulah senjatamu untuk menghentikan adikmu, Simon," ungkap Pak Jojo. Rasmus dan pasukannya terlihat datang dengan menaiki 2 mobil. Lalu mereka berhenti saat mendapati jalan di depan sudah runtuh. Mobil mereka tidak bisa lewat. "Kalau begitu kita lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki," perintah Rasmus. Vi går resten af vejen. Di saat yang sama, Simon bersama Patrick, Daniel, Kira, dan yang lainnya saat ini mereka tengah menyiapkan rencana jebakan untuk membunuh Rasmus. Rencana harus dipersiapkan dengan sangat matang dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena rencana ini akan mempertaruhkan nyawa mereka. Vi laver en fælde for Rasmus inden svømmehallen. Vi måste försöka isolera Rasmus så att han är ifrån de andra. Den är till vänster. Går det? Ja, det var ikke virusen. Den kan uskadeliggøre den i et stykke tid. Så att de kommer därifrån. Och så kommer han gå. Det är klart. Setelah nanti Rasmus berhasil masuk jebakan, Kiralah yang akan mengeksekusi Rasmus dengan peluru modifikasinya. Peluru yang diberi cairan bunga ajaib. Rasmus dan pasukannya saat ini telah sampai di kuburannya Martin. Melihat hal itu, Rasmus semakin geram. Rasmus bahkan berspekulasi kalau tubuhnya yang melemah dan menjadi sakit ini adalah Simon penyebabnya. Dia semakin bertekad untuk membunuh kakaknya itu. Vi sejak pagi tadi beberapa kali dia kesakitan karena mengalami kontraksi di perutnya. Tapi menurut Vi itu hanya kontraksi semu saja. Kemudian di situ Vi meminta Patrick berjanji untuk jangan mati. Karena Vi ingin menjalani sisa hidupnya bersama Patrick dan tidak mau melaluinya sendirian. Patrick sedikit tertawa karena baru pertama kali ada seseorang yang mengatakan itu kepadanya. Dia pun memeluk Vi dan berjanji. Setelah itu, semuanya pasang posisi di tempat masing-masing sesuai rencana. Rasmus dan pasukannya telah sampai. Dia lalu membagi pasukannya. 2 prajurit Apollon dia tugaskan untuk memeriksa mobil karavan, sementara dia dan yang lainnya memeriksa rumah. Patrick berhasil mengelabui 1 prajurit Apollon dengan tongkat kayu sampai menyerahkan senjatanya.
Tapi Patrick terlalu senang dan heboh rencananya berhasil, sampai-sampai tidak menyadari kalau prajurit tersebut punya rekan. Alhasil di situ Patrick dan Pak Jojo dibuat tidak berkutik. Luna bersama dengan anak kelompok jahat sebut saja Kiki sedang bersembunyi di dalam rumah. Mereka melihat kedatangan Rasmus dan pasukan. Sarah tiba-tiba memprotes Rasmus karena Sarah tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Pertumpahan darah yang akan terjadi di antara mereka. Padahal sebelumnya mereka bersama dan bersatu. Sarah yakin jika misalnya Rasmus berhasil membunuh Simon pun keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Ia ingin mereka berdua pergi dari sini. Sarah ingat dulu Rasmus pernah mengatakan kalau yang dia inginkan hanyalah bersama dengan Sarah. Sekarang mereka bisa bersama selamanya. Tapi Rasmus malah berkata, "Pergilah Sarah, aku tak peduli padamu," ucapnya sembari meninggalkan wanita itu. Melihat Rasmus dan pasukannya hendak menggeledah rumah, Luna dan Kiki segera cabut dari sana. Di saat yang sama, Patrick dan Pak Jojo saat ini hendak dieksekusi oleh 2 prajurit Apollon. Namun Sarah datang di waktu yang tepat menghentikannya. Ia mengancam dengan kekuatan virus hitamnya. Kedua prajurit itu langsung lari kocar-kacir. Vi terlihat keluar dari dalam mobil karavan dan langsung memeluk Sarah. Sarah menangis, sangat bersedih karena Rasmus sudah mencampakannya. Sarah pun curhat di dalam karavan kepada Vi. Sekarang Sarah sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi Vi sangat yakin kalau Rasmus masih sangat mencintai Sarah. Pasti karena virus hitam yang sudah mempengaruhi Rasmus. Vi meminta Sarah untuk berada di sana dengan Rasmus. "Tolong hentikan dia sebelum dia membunuh kita semua," ucap Vi sambil memegang tangannya Sarah. Tapi tiba-tiba Vi merasakan kontraksi lagi. Kali ini Vi yakin bayinya akan lahir dan meminta untuk dipanggilkan Patrick. Di sisi lain, Simon dan Daniel langsung saja melangsungkan rencana saat itu juga. Mereka pura-pura menjatuhkan kotak-kotak kayu, lalu segera berlari pergi. Rasmus dan pasukan pengguna virus hitam tentu saja langsung mengejar. Tapi sambil nyantai gitu loh ngejarnya. Di bangunan terlantar, Jane dan Kira sudah berada di sana. Saat diberi aba-aba, mereka pun langsung bersiap di posisinya masing-masing. Rasmus dan pasukan virus hitam telah sampai di bangunan terlantar. Tapi tentunya Rasmus tidak bodoh begitu saja masuk jebakannya Simon. Terlebih dahulu ia mengintip ke dalam lewat kaca yang kumuh. 1 menit kemudian seseorang yang memakai jaket Rasmus masuk ke dalam. Jane langsung menyalakan jebakan mengira itu Rasmus agar pasukan virus hitamnya tertinggal di luar. Kira bersiap. Seseorang berjaket Rasmus itu terlihat turun ke bekas kolam renang hendak mendekati Simon dan Daniel. Wajahnya tidak kelihatan. Entah kenapa dengan bodohnya Kira malah mengira itu adalah Rasmus. Simon sadar itu bukan Rasmus. Tapi terlambat, Kira keburu menembaknya. Boom! Itu adalah salah satu anak buahnya Rasmus dan langsung meninggoy seketika oleh tembakan peluru cairan bunga ajaib. Gawat! Karena pelurunya hanya ada 1 saja. Di luar Rasmus marah besar, salah satu anteknya mati lagi. Simon yang mengetahui keadaan mereka sudah terdesak, memaksa Daniel, Jane, dan Kira untuk pergi dari sini. Simon akan menghadapi adiknya dengan rencana terakhir. Sedetik kemudian, Rasmus dan Olivia masuk ke dalam lewat jalan lainnya. Rasmus memerintahkan Olivia untuk mengejar dan membunuh Jane, Kira, serta Daniel. Sementara Simon, dirinya yang akan mengurusnya. Si Rasmus berjalan dengan sombong dan angkuh, turun untuk mendekati Simon. "Sudah berakhir, Kak," ucapnya. Di saat yang sama, Daniel, Jane, dan Kira sedang berusaha bersembunyi dari kejaran Olivia. Tapi mereka malah bertemu dengan Luna dan Kiki yang bersembunyi juga di sana. Waduh. Saat mereka hampir ditemukan oleh Olivia, Jane dengan penuh keberanian ia mengorbankan dirinya untuk muncul agar teman-temannya selamat. Olivia sebenarnya tidak ingin melakukannya. Ia terpaksa melakukan ini. "Kumohon menjauh!" teriak Olivia sembari mengeluarkan asap virus hitamnya.
Tapi si Kiki unjuk gigi menembak Olivia dengan panah apinya sampai membuat Olivia terkapar kesakitan untuk beberapa saat. Segera mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sementara itu, Simon saat ini akan melakukan rencana terakhirnya pada Rasmus, yaitu adalah ceramah no jutsu. Awalnya Rasmus enggak mau mendengarkan dan marah-marah, tapi Simon tidak menyerah. Aku hanya ingin adikku kembali. Aku hanya ingin melindungimu, Rasmus. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi sudah aku coba semuanya hingga aku tak bisa lagi. Aku tahu kau marah padaku. Jadi bunuhlah aku dan lepaskan yang lainnya, pinta Simon kepada Rasmus. Lalu saat itu juga yang lainnya berdatangan. Jane, Kira, Daniel, Luna, Kiki, Olivia, dan 2 orang anak buahnya Rasmus yang entah siapa namanya. Mereka semua memohon kepada Rasmus untuk berhenti. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin Rasmus membunuh siapapun. Hal itu membuat Rasmus sangat marah. Lalu meledakkan virus hitamnya ke udara. Tapi setelah itu Rasmus tiba-tiba menjadi sadar. Aku hanya ingin kakak ada di sisiku. Aku hanya ingin kita semua bersama, ucapnya Rasmus sambil menangis. Rasmus yang sudah mengetahui khasiat dari bunga ajaib lalu mendekatinya. Dan Simon berjalan mundur menjauh. Saat itu Sarah pun sampai di sana. Pak Jojo dan istrinya ikut serta juga. Lalu ketika Sarah mendekati Rasmus, Rasmus berkata kepada Sarah bahwa dia ingin menyelamatkan dunia. Sarah mengangguk dan dia ingin melakukannya bersama Rasmus. Setelah itu, Sarah memeluk Rasmus dari belakang saat Rasmus menyentuh bunga ajaibnya, membiarkan seluruh virus hitam di tubuh mereka terserap ke dalam bunga. Wadaw, dahsyat juga ledakannya. Dan seketika bunga ajaib itu menghilang. Orang-orang sempat tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Sedangkan para pengguna virus hitam termasuk Olivia terlihat sudah tidak bernyawa. Simon lalu terbangun berbarengan dengan teman-temannya yang lain. Mereka pun bisa melihat kalau Rasmus dan Sarah sudah mati berdampingan. Juga seluruh virus hitam yang ada di sana sudah lenyap. Tanaman merambat ke tubuhnya Rasmus dan Sarah. Simon memandangi jasad adiknya dengan perasaan sedih yang mendalam. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Mereka semua terdiam hanyut dalam kesedihan, namun juga kemenangan. Saat Simon dan kawan-kawan kembali, Patrick dan Vi menyambut mereka dengan kabar gembira, yaitu bayinya Vi yang telah lahir dengan selamat dan sehat. Patrick di situ menguatkan Vi yang bersedih mendengar Sarah telah gugur bersama Rasmus. Kira lantas berkata pada Simon, "Kau berhasil, Simon." Series The Rain pun selesai dengan ditutup scene perjalanan Simon dan kawan-kawan untuk memulai peradaban baru di dunia yang kini sudah terbebas dari virus hitam mengerikan. Dan Simon bernarasi untuk adiknya. Yang berhasil menyelamatkan dunia adalah kau, adik kecilku. Aku seharusnya melindungimu. Itu rencananya. Memastikan kau tidak akan pernah sendirian. Tapi aku malah membiarkanmu sendirian. Sekarang kau tak di sini lagi. Tapi kau ada di mana-mana. Kau memberi kami harapan. Dan kami akan membangun kembali dunia demi menghormatimu. Simon terlihat menyimpan bunga ajaib itu. The Rain selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari series ini adalah jangan serakah seperti Bang Stan karena terlalu tergila-gila dengan cuan dan kekuasaan sampai-sampai menciptakan virus yang sangat berbahaya, menyebabkan banyak sekali korban jiwa manusia. Pada akhirnya dia pun mati karena menuai apa yang sudah ia tanam.
Kalau ada pesan lainnya yang kalian temukan dari series The Rain ini, tambahin aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat I Am Stronger, Salwa, AR, Berry Bar, Felis Channel, Kairi, Ferianto Adi Pamungkas, Zings FF, Dwik Juli, Very Good, Asnodet, Afnida Nasution, Rian Haikal, Wanda Saputra, Salma Amalina 07, Dex Tivat, Nabas Musik, Saman JA, Inayatul Mofidah, Sambejo, Huligan Bangsin, Adi Putra Setiawan, 05 Dimas Andar Beni Susilo 11 IPSD, Tetangga Tor, Pemanah Raga, Anjir Wibu, dan semua kawan-kawan Borangas yang selalu nontonin channel Malspace. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di alur cerita film lainnya. Bye-bye. Lagi sinaruyo astaita sono subete o kimi yuguru. Have a good day, have a good day, have a good day.